Hadirin sekalian, hari ini adalah grup Su kami, hari transformasi total kami. Saya akan umumkan dua hal penting. Nama Tuan Sen, di Seluru Eshon, sangat luar biasa. Asal Tuan Sen bersedia. Belum lagi Anya Eshon, bahkan seluruh Tiongkok, grup Su akan punya tempat. Presiden Su, siapa di Hai Keng Tak Tahu, Mekang Selatan, Ren Chengsen, Tuan Sen, telah menjadikanmu anak angkat. Malam ini, datang langsung merayakanmu. Keluarga Su ini lebih dari berubah, bisa terbang ke langit. Jadi, ini alasan kamu mau cerai, benar? Presiden Su, Tidak masalah. ingin alasan cerai kan? Lihatlah ke belakang. Perhatikan setiap tamu yang hadir. Dengarkan suara hati mereka. Menurutmu, aku menceraikan, bukankah seharusnya? Mungkinkah dia ini suami Presiden Su yang tak berguna? Dia tak terima dicerai Presiden Su. Datang kemari mengganggumu? Dengar, anak ini di penjara, mengajar narapidana reformasi, gaji sedikit, tak bisa menafkahi diri. Presiden Su berani mulia, telah membiayainya 5 tahun. Sanggutak Tayu Terimakasih. Keluarga Su menopangnya selama 5 tahun secara gratis. Dia bahkan di upacara pengangkatan keluarga datang mengajak. Jadi, kamu juga pikir statusku rendah, tak pantas untukmu kan? Perbedaan status kita Bagaikan jurang. tak terlampaui saat kau mendongak menatapku dan bertanya kenapa. Jawabannya, bukankah sudah kukatakan, aku tahu kau tak terima, tapi aku akan menerima Penggangkadan dari Ren Chengsen, menjadi satu-satunya penguasa kota perempuan di seluruh provinsi selatan, duduk di posisi tertinggi, mengawasi seluruh Hai Cheng. Sedangkan kau, tetap guru miskin itu. Seperti sekarang, menurutmu, kita cocok? Ya, tidak cocok. Karena, kau tahu jurang di antara kita, surat cerai darinya, sudah, tanda tangani saja. Kalau dari dulu kau dengar, tanda tangan saja, kan selesai? Harus datang kemari, mencari malu sendiri. Hei, Sikap. kurang ajar. Kau, berani kau pukul aku. Omong kosong. Kau. Tak pantas dipukul. Hentikan. Ya, Jiqiu. Kau tahu dirimu sekarang seperti apa? Seperti apa? Seperti anak kecil ngamuk. Seperti wanita galau. Ya Jiqiu, jangan buang waktu lagi. Akhir kita sudah dideklarasikan, tak ada harapan lagi. Sekarang tanda tangani surat cerai. 2 peti emas yang kujanjikan. Tidak akan kukurangi sedikit pun. Nyonya Su berani melekat. Bahkan cerai diberi kompensasi tinggi. Pria ini mengajar di penjara seumur hidup, takkan dapat segini. Orang ini, mungkin di kehidupan lalu, mungkin leluhurnya diberkati dapat nonas istri sebaik ini. Nyonya Su, Anda terlalu baik padanya. Menurutku, Lebih baik suruh satpam paksa orang ini tanda tangani surat cerai agar dia tidak membuang waktu Nyonya Su. Waktu pelantikan berharga. Tanda tangani sendiri. Atau kami yang paksa tanda? Tanda tangan, aku pasti akan menandatanganinya. TAPI, surat cerai ini salah. Setelah APA, namanya keliru. Bukan ditulis, surat cerai. Harusnya, surat menceraikan istri. Menceraikan istri? Yi Jiqiu. Kau berani menceraikanku? Kenapa tidak berani? Mau apa kau? Menulis surat cerai. Hari ini, aku, Yi Jiqiu, mengumumkan ke seluruh kota, seluruh provinsi selatan, seluruh negeri Xia, mulai sekarang, Siu dengan aku, Ye Ziqiu, tidak ada hubungan lagi. Boleh menikah lagi. Diperbolehkan menikah ulang, agar tak ada keraguan. Surat cerai ini dibuat sebagai bukti tak akan ada perselisihan. Yi Jiqiu, kau berani menceraikanku di upacara penobatanku. Surat cerai sudah ditulis. Nyonya Su, silakan tanda tangani. gila, dasar gila. Orang ini benar-benar gila. Ini pesta penobatan yang mulia Sen. Beres-beres tulis di sini. Menghina ritual kenegaraan. Menghina yang mulia Sen. Dasar nekat, berani di upacara penobatan wali kota yang mulia Sen. Coret-coret sembarangan. Tunggu yang mulia Sen datang. Dicincang pun tidak cukup. Yang mulia Sen, Arimo Provinsi Selatan. Yang mulia Sen datang. Seluruh keluarga terpandang di Haicheng. Selamat datang, Tuan Sen. Anakku sayang, Papa angkat. penampilanmu hari ini sangat elegan. Mendengar papa angkat datang untuk penobatan, putrimu ini pasti hadir dengan busana terbaik. Papa angkat, harap duduklah. Baik, baik. Tuan Sen. Silakan duduk. Siapa yang berani? Aku. Tenang papa, dia, Yi Jiqiu SI Pengganggu. Jadi kaulah suami putriku, si pecundang itu. Ryue, di hari penobatanmu, mengapa kau ajak SI ke kandang?
Aku ingin batalkan pertunangan, tapi dia ngotot menolak, lalu mengacau di sini. Berani kau diakara Renchengsen menodai pesta penobatan ini dengan coretan tak senonoh? Besukin, buang dia keluar. Padang kesel-kesel antak pekin anjing. Tuan Sen memintamu mati, silakan. Tanpa klarifikasi, langsung mau bunuh aku? Macan Gunung Provinsi Selatan, kau benar-benar sok kuasa. Apa? Hari ini adalah hari besar penobatanku. Many Bukangkan Kimation. Sepertinya tidak pantas. Lagi pula, dia hanya pria yang suka menyombongkan pria saja. Atau, very pelajaran. Buang saja dia. Lepas Boka. Hari ini adalah hari putri, Kesiang Gangku. Sebaiknya jangan ada pertumpahan darah. Berlututlah, sujud 3 kali padaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Dengat tidak, sipat berlutut pada Tuan Sen, dan minta maaf. Provinsi Selatan saja, Harimau Kano, pantas membuatku berlutut padanya. Apa dia pantas? Bodoh, bossu kami baik hati memohonkanmu. Ampuni Niawama, kau masih berani bicara tanpa malu. Berani melawan Tuan Sen. Kau benar-benar mencari mati. Ya Ji Chiu, aku sudah berusaha melindungi kau yang terlalu bodoh. Membuatku berlutut dan bersujud padanya. Ini ke yang kau sebut lawan janjiku? Aku benar-benar buta dulu. Sampai mempercayai kakek, terikat janji nikah denganmu. Ya Ji Chiu, ingatlah, jika suatu hari kau mati, itu karena kebodohanmu sendiri. Ngapain masih melamun? Seret anak ini keluar. Singkang dan Berry makin anjing. Aku ingin dia melihat. Aku, Renchengsen. Apa dia pantas menermania? Mati. Aku juga punya pesan untukmu. Silakan katakan apa saja. Berpikiran sempit, tidak mengenali naga sejati. Ani, bagaimana ini mungkin? Menantu keluarga Su sangat tangguh. Percuma saja bisa bertarung di Provinsi Nan kami. Di hadapan kekuasaan Tuan Zuo San Hussein, hancurkan dia. Hanya perlu satu kalimat. Tak kusangka suamimu ini ternyata punya keahlian juga. Ayah angkat, aku belum pernah melihatnya bertarung. Aku tidak tahu akan begitu. Tidak masalah, hanya keberanian orang kasar di hadapan kekuasaan sejati. Dia hanyalah sekedar perjuangan terakhir. Ayah angkat, perkataanmu benar sekali. Zuo Shanmao dari Provinsi Nan. Renchengsen, jadi maksudmu, kau sangat berkuasa. Yi Ziqiu, kau gila. Kau tidak pantas di posisi itu. Cepat turun sekarang. Boka, kau terus memprovokasiku. Apa kau menyinggung Renchengsen? Akan berakibat seperti apa? Tidak tahu, aku hanya tahu menyinggungku. Akan berharga seperti apa? Menyinggungmu. Akan berakibat seperti apa bagiku? Yi Ziqiu, kau bicara pada Tuan Sen. Ucapan sebesar itu. Tidak takut lidahmu keseleo? Beritahu penguasa Xia. Dalam 1 menit, Tuan Zuo Shanhu Renchengsen dari Nan dikeluarkan dari Nan. Jika gagal dalam tenggat waktu, penguasa akan menghapusnya. Saya Guru Kaisar. Di mana penguasa negara Xia? Saya di sini. Guru Kaisar memberi perintah dalam 1 menit. Renchengsen, Makan Gunung Provinsi Selatan. Dibuang dari Provinsi Selatan. Jika tidak selesai tepat waktu, penguasa negara akan dibuang. Ya. Hanya kamu? 1 menit. Saya, Macan Gunung, Renchengsen, dibuang. Sungguh lelucon. Gila, Yi Ziqiu, kau benar-benar gila. Sudah lama ku dengar, suami wali kota Su adalah orang terbaik di kota Hai. Melihatnya hari ini bukan sekadar orang baik, tapi juga orang gila yang suka besar mulut. Tuan Sen adalah kepala naga Provinsi Selatan. Membuangnya dari Provinsi Selatan. Apa anak ini otaknya korslet? Tinggal 30 detik. Aku beri kau waktu 30 detik. Akan kulihat siapa yang berani membuang Renchengsen dari Provinsi Selatan. Tinggal 15 detik. Benar-benar angkuh. Mengingat Kawan Taknayonya Sukemi bertahun-tahun mencuci dan memasak. Saya sarankan kau, sebaiknya gunakan waktu ini untuk meninggalkan pesan terakhir. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah menikahimu. Si orang yang tidak tahu betapa bodohnya pria ini membuatku berulang kali malu. lihat, 1 menit sudah habis. Boka. Siapa yang membuang? Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Maklumat Kaisar tiba.
Yang Mulia. Maklumat kerajaan benar tiba. Benar-benar datang. Bagaimana mungkin? Ren Chengsen, penguasa selatan. Segera kemari. Versuju sans butita. Atas mandat surgawi, penguasa negeri perintahkan. Ren Shengsen, penguasa selatan. Butatak Taudiri, lawan atasan. Copot jabatan seketika. Demikian titah. Jangan-jangan pemuda itu benar tokoh besar. Tak Daikino? Dia Kuma, orang terbaik di Haicheng. Bagaimana mungkin? Sekali telepon dapat panggil Tita? Kebetulan saja. Ayah angkat. Langit kota selatan. Rente. Ren Shengsen, lekas bersyukur atas rahmat. Rain Chengsen. Berterima kasih atas anugerah raja. Lihat kau panik, tak berdaya begitu, bangunlah. Hanya dicopot jabatan. Bukan perkara besar. Yang mulia, Ani. Di ibu kota, aku dan kakakmu bisa dibilang teman. Walau tak tahu cara kau menghina raja. Tapi, kakakmu di ibu kota, sangat disayang raja. Nanti, Satamara Rajareda. Akan kubantu. Bicarakan hal baik. Saat itu, percayalah, jabatan Macan Selatan akan segera kembali pulih. Bahkan mungkin, bisa tinggalkan selatan, lompat ke ibu kota. Sangat mungkin terjadi. Terima kasih, Yang Mulia. Ayo bangun. Aku bilang juga apa? Pak Sen adalah langit provinsi selatan kami. Langgadani, mana makin merantu? Karir keluarga Ren di seluruh kerajaan Xia ada di jajaran teratas. Selamat, papa angkatku. Musibah membawa berkah. Kariermu selangkah lebih maju. Kami keluarga Ren, fondasi 100 tahun. Bagaimana mungkin akan runtuh begitu saja? Sungguh lancang dan menipu. Korupsi dan nepotisme. Raja Xia mengutusmu menyampaikan titah, tapi kau di sini terang-terangan, berlaku senaknya. Siapa dia? Mulia Seya. Mengapa tidak berlutut? Yang Mulia 9.000 tahun. Dia hanyalah mantan suami putri angkatku. Dari penjara. Seorang pengajar saja. Sungguh kurang ajar. Seorang pengajar rondant. Melihat saya, dia tak berlutut. Berani du Duc, dit en Patingi. Mulu l'encan sekali. Turun kau dari sana. Biar aku berlutut untukmu? Kau pantas menermania? Lansong. Boka. Kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Orang ini adalah dari kerajaan Xia. Di bawah satu orang. Yang Mulia Wei, 9.000 tahun. Yang berkuasa atas puluhan ribu orang. Kepercayaan sang raja, kau telah menyinggungnya. 9 kepala pun tak cukup dipenggal. Dia hanyalah seorang kasih pelayan raja. Berani menyebut dirinya 9.000 tahun. Berani kau memaki saya? Memaki kamu? Bukankah saya sedang mengklarifikasi fakta? Atau malah, saat Duke Wei dulu masuk istana, dia luput dari satu luka. Brengsek. Di mana pengawal? Di sini. Tangkap orang yang gelongkong ini. Berani bicara sombong. Tangkap dia untuk langsung di tempat. Eksekusi dia. Tuan Wei, tetap harus hati-hati. Anak ini, Lemayan Tanggu. Dia melukai anak buahku. Bisa bertarung, pengawal tua saya. Bangkit dari tumpukan mayat. Dilatih langsung oleh dewa perang. Setiap orang mampu melawan 100. Seba Bapandia. Berapa banyak yang bisa dilawan? Dewa perang 4 arah, hanya menghasilkan orang-orang seperti kalian tidak bisa membedakan benar salah. Membantu yang jahat. Pantas Dahager. Tongkat. Tuan Wei, hati-hati. Ini orang yang tidak berguna. Orang ini, bukankah dia hanya seorang guru rendahan? Bagaimana mungkin pasukan elit yang membuat negara lain gemetar pun tak bisa berbuat apa padanya? Bagaimana mungkin? Kenapa dia begitu kuat? Pria dari keluarga Su ini ternyata punya kekuatan sebesar ini. Kenapa aku belum pernah mendengarnya?
kekuatan. Menurutku dia hanya kuat fisik, tapi otaknya lamban, memukuli penjaga istana, menyinggung 9.000 tahun. Semua itu adalah kejahatan fatal. Negara Xia, dia tak punya tempat lagi di Xia. Hebat kau. Nah, saya tadi sedikit meremehkanmu. Sekarang aku memberimu kesempatan. Bunuh dirimu sebagai penebus. Cukup dengan kematianmu saja. Bagaimana jika aku menolak? Itu akan sangat disayangkan setelah aku membunuhmu sendiri. Aurons-tu ami, saudara-saudaramu, istri dan anak perempuanmu, semua kerabat dan teman yang kau sayangi, semuanya akan mati. Begitu serius? Penjaga istana adalah lambang keagungan negara Xia. Komuluki mereka Adalah jalan menuju kematian. Apalagi kau bicara tidak sopan, menyinggung pengawas agung ini. Hanya dengan nyawamu saja, tidak cukup untuk menebusnya. Boleh saya tanya, Tuan Wei, bagaimana Anda akan menghadapiku? Menurut hukum Xia Agung, layak dihukum mati 9 keturunan. 9.000 tahun, mohon Boss periksa. Sukami, Liu Gang sudah bercerai dari pria ini. Surat cerai ada di sana. Anak angkat, tadi kau belum tanda tangani surat cerai. Cepat tanda tangani sekarang, agar orang nekat ini membebanmu. Cepat lakukan. Bagaimana bisa begini? Mengapa bisa begini? Dulu kakek Su punya budi baik padaku. Aku bersumpah darah untuk menjadimu istriku, melindungi keluarga Su seutuhnya. Kini, Surat ceraimu sudah ditandatangan. Kau dan aku tak punya hubungan lagi. Semua yang diberikan pada keluarga Su, tentu seperti bunga di cermin dan bulan di air. Lenyap pekai ASAP Tianawan. Ye Ji Chiu. Berhentilah berlagak jadi dewa di sana. Kau sudah diambang kematian. Kau sekarang masih memakai cara-cara licik dunia persilatan untuk menipu bos Sukami. Kau sanggup menjejekan. Kata-kata saya cukup sampai di sini. Uruslah dirimu sendiri. Ye Ji Chiu, mengingat kita pernah jadi suami istri, apakah kau punya kata-kata terakhir? Kau bisa mengatakannya sekarang. Selama tidak terlalu berlebihan, aku bisa memenuhinya untukmu. Nengkapa kau begitu yakin? Aku akan mati di tangan pria sida-sida ini. Ye Ji Chiu, aku akui sebelumnya aku meremehkan, mengabaikan fakta kau bisa silat. TAPI, menghadapi Menteri A bertindak langsung. Kau pikir, kau masih punya kemungkinan hidup? Mirmanku. Siu Ryu. Aku sungguh menantikannya sekarang. Sebentar lagi, dirimu, Sang Menteri Agung yang angkuh, berlutut di depan, memohon belas kasihan, saat membungkuk hormat. Akankah kau menyesali perbuatanmu hari ini? Terlambat menyesal? Sepanjang hidupku, hal yang paling ku sesali adalah menikahimu yang tak becus. Pria penuh kebohongan. Membuang 5 tahun masa muda sia-sia. Ishicho, jangan pikir kau punya sedikit jurus kucing, sehingga bisa lancang di hadapan Menteri Agung. Kau tahu Tidak? Dia adalah pengawal pribadi raja. Ilmunya tiada tanding. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam setengah dewa, sebanding dengan dewa perang 4 penjuru. Benar saja, Anda memang 9.000 tahun. Kekuatan ini tak kalah hebat dari dewa perang 4 penjuru. Nak, kau sangat beruntung. Xia sudah puluhan tahun tidak membunuh secara pribadi. Pernah membunuh. Hari ini, kamu yang pertama. Sungguh kebetulan, aku juga sudah lama tidak membunuh. Namun, kau tidak pantas mati di tangan Tuan 9.000 tahun. Jangan buang waktu dengan orang gila ini. Cepat bunuh dia saja. Bunuh dia. Kira Kepala, Kalobejitu, Bayard Dongornyawa. 9.000 tahun. Anda baik-baik saja? Siapakah dirimu sebenarnya? Kau sudah mencapai alam dewa setengah. Kau setengah dewa? Bagaimana mungkin? Dewa setengah. Nona Su, kau pasti terjat dari orang yang tak berarti menjadi apa yang kalian sebut Master Dewa Setengah. Jadi, Tuan 9.000 tahun. Kira apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu panik. Hanya dewa setengah. Xia bukan berarti belum pernah membunuh. Dengan hormat saya panggil Pedang Pembasmi Naga. Silakan, pedang penakluk naga.
Ye Ziqiu. Cepat turun. Hadapi kematian ini. Ini Taita dari Raja Negara. Pedang penakluk naga. Konon pedang ini dibuat dari meteor dari luar angkasa, memotong besi bagai lumpuh. Bahkan dewa setengah pun bisa dibinasakan. Keturunan Ren yang muda, masih punya sedikit wawasan. Tepat sekali, master legendaris yang tewas di pedang ini, tak terhitung jumlahnya, dapat dianggap sebagai senjata ilahi nomor 1. Sayangnya anak ini lahir dari kalangan rendahan, bisa mati di pedang penakluk naga. Sudah jadi kehormatan terbesarnya. Dasar tua bangka, kau tak benar-benar menjara. Memegang tongkat api, bisa membalikkan keadaan. Kau terlalu memandang tinggi dirimu. Mulut mu peda. Saat aku pakai pedang penakluk naga, daging di tubuhmu, saat dipotong sedikit demi sedikit, kuharap kau masih bisa tertawa. Matiko. Bagaimana mungkin? Bahkan pedang penakluk naga tak berdaya padanya. Anak ini, Monster Macam APA dia. Semut yang bukan setengah dewa, berani-beraninya dia menyerangku? Presiden Su, sekarang sepertinya, apakah aku masih perlu tinggalkan pesan terakhir? Wei Zhong, kau punya kedudukan tinggi, tak terpikir berbakti pada negeri, malah menyalahgunakan identitasmu untuk berbuat semena-mena, sombong dan angkuh. Pedang pembantai naga di tanganmu, sungguh permata yang ternoda. Tuan, Anda tak apa-apa? Tenang saja, dia takkan mati, sudah kubilang. Dia tak pantas mati di tanganku. Anak muda, siapa sebenarnya dirimu? Punya tingkat kultivasi begini. Siapa aku? Apa itu penting? Atau lebih tepatnya, meski aku beritahu identitasku, kalian akan percaya? Tak kusangka. Provinsinan, menyimpan ahli seperti Hari ini, ilmuku kalah darimu. Tapiko. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. boleh ke Ketanya, Adipati Wei. Apa kartu trufmu yang lain? Aku. Adalah orang kepercayaan raja. Seluruh negeri Xia Agung adalah kartu truf. Sekuat apapun diri, aku tak percaya kau berani melawan seluruh Xia Agung. Tunggu apa lagi? Cepat ke ibu kota kirim kabar. Panggil Dewa Perang segera ke Provinsi Nan. Basmi pengkhianat itu. Ki Gonggong, Komandan Jing Wei dan Dewa Perang, saat ini di Provinsi Nan, menyiapkan jamuan Mahaguru 3 hari lagi, akan segera tiba. Bagus sekali, begitu Dewa Perang tiba. NAK, sekalipun kau punya 3 kepala 6 lengan, tetap tak bisa lolos dari kematian. Nak, dengar itu, langit ingin menghancurkan. Wei Kongkong, betapa besar wibawa jabatanmu. Bahkan Dewa Perang 4 arah ini bisa patuh pada perintahmu. Sia, baru saja kukatakan, kau tidak sopan padaku. Itu berarti merusak martabat seluruh Daxia, seluruh negeri. Akan jadi musuh. Sekalipun ilmu silatmu tinggi, Di dalam wilayah Daxia. tak ada lagi tempat bagi. Kau belaka sirang kastra. Berani mewakili martabat Daxia? Jika kau berkata begitu, sampai ke telinga Zhao Tiande, akan seperti apa nasibmu? Beraninya kau. Berani memangil Namaraja. Kau mau memberontak melawan langit? Langit tak punya 2 matahari. Pewahan tak punya 2 tuan. Aku layak. Langit dari 9 negara. Mana mungkin ada yang berani melawan langit? Gila, benar-benar gila. Sungguh tak kenal hukum. Apa aku salah dengar? Apa yang baru kau bilang? Kau langit dari 9 negara? Nak, langit dari 9 negara. Hanya ada 1 orang, yaitu milik Raja 9 negara. Guru Pangaja. Mahaguru Negara. Koitu siapa sebenarnya? Beraninya kau samai Mahaguru. Mungkinkah ada kemungkinan aku adalah yang kalian sebut Mahaguru ITU? Tidak mungkin sama sekali. Ya Ziqiu, kurasa kau benar-benar gila. Betapa hebatnya guru Kaisar 9 negara. Kita bahkan tak layak memandang ke atas. Beraninya kau mengaku sebagai dia. Semuanya, pria ini. Mungkin karena mendengar Panglima Perang 4 arah datang. Otaknya sudah ketakutan berat. Bicara tanpa rem ini menjaga takjil. Nak, tahukah kau kalimatmu tadi? Sepenuhnya memusnahkan si Zaidu. Tuan 9.000. Kata-kata ini, maksudnya bagaimana? Panglima Perang pas arah Saint-Tabaka. Anak ini punya jurus bagus. Jika dilakukan segera, di hadapan Panglima Perang. Vers le tu, mais mon empin,
Dan Menyezal. Mungkin saja masih bisa diampuni, mengabdi di bawah Panglima Perang. Tapi sekarang, dia mengaku sebagai guru kaisar. Maka yang tersinggung adalah bukan hanya Daxia. Tetapi Seluru sans bilan negara. Di Seluru dunia. Siapa berani melindunginya? Ya Ziqiu, aku memang tak salah lihat. Akhirnya kau tetap saja lumpur tak berguna. Nona Su, jika ingatan saya benar, 5 menit lalu, kau pikir aku akan dibunuh si Kasim ini, tapi kini aku masih utuh. Duduk di sini. Kenapa aku jadi lumpur bagimu? Aku akui kau kuat. Kekuatanmu lampaui setengah dewa. Tapi apa gunanya? Itu hanya keberanian bodoh. Di pesta hari ini, kau lukai pengawal raja, hina Tuan 9000, rusak pedang pembantai naga, bahkan palsukan guru kaisar. Semua ini, mana yang bukan jalan mati? Kukatakan kau lumpuh. Apa aku salah? Su Ruyu, faktanya kini jelas. Kau masih dibutakan. Tak melihat kebenaran. Kalaupun aku salah tentangmu, masa semua di sini buta? Kau benar. Pesta hari ini, kulihat sekeliling. Semua adalah katak di dasar sumur. Utusan sang panglima tiba. Menghadap Yang Mulia. Yang Mulia. Akhirnya Yang Mulia datang. Berani bertanya. 4 dewa perang. Gimana? Kasimwe, kau sembarangan gunakan sinyal darurat militer. Panggil 4 dewa perang. Sebenarnya untuk apa? Yang Mulia belum tahu. En bas. Diutus oleh raja untuk umumkan titah Tak disangka. di resepsi ini. Malamaincu. Si Pambrani. Pankiana. Dia tak hanya lukai hamba, tapi rusakkan pedang hadiah kaisar. Tak cuma itu. Yang Mulia, ada yang palsukan. Guru Kaisar 9 negeri. Sanggup. Kejahatan tak termaaf. Pantas de Hukumati. Kau ani siapa lagi? Hamba laporkan pada Yang Mulia. Hamba Ren Changsun. Panggil hamba Ren kecil saja. Rin Changsun. Bila ingatan kebenar, setengah jam lalu, Raja sudah taitakan kamu di Provinsi Selatan. Dicoret namanya. Kau masih di sini untuk APA? Hamba, ini. Bajanda. Masalah kecil ini bisa ditunda dulu. Sekarang, mohon panggil 4 dewa perang. Un tuc tankap. Si pemalsu guru kaisar. Pambrontak. Ini. Yang Mulia, dialah orangnya. Mohon 4 dewa perang. Tangkap dia. Hukum seluruh keluarganya. 4 dewa perang memang sudah semua tiba dan ada di depan pintu. Tapi mereka belum boleh masuk. Mengapa bisa begitu? Karena tanpa panggilan, tak ada yang berani melangkah, setengah langkah pun. Ya Ziqiu, kau terlalu memandang dirimu sebagai hal penting. Kau pikir Dewa Perang 4 arah memiliki status seperti apa adalah sesuatu yang bisa kau candai begitu saja. Menunggu and panggil mereka. CIH. Setiap Dewa Perang 4 arah adalah ahli terbaik negeri Via Raya, dan kau berani menghina mereka. Kau tidak pantas jadi warga Sia. Dengar, tidak takut mati tanpa tempat peristirahatan? Nyonya Su, di matamu, hal apa yang kulakukan hari ini begitu besar dosanya? Benar-benar kejahatan besar. Tapi aku kini masih di sini, duduk dengan baik. Menurutmu, kenapa itu bisa terjadi? Ya Ziqiu, sampai kapan kau akan bersikap angkuh? Demikian, ada perbuatan yang tak terbalas. Hanya belum tiba waktunya. Kini, Dewa Perang 4 arah ada di luar aula. Sekalipun hari ini kau punya kemampuan setinggi langit, kau takkan luput dari kematian. Provinsi Selatan, penguasa kota yang baru diangkat, Su Ruyu, dengan hormat mengundang Dewa Perang 4 arah, basmi pengkhianat, Ya Ziqiu, Jadikan Kenta. Dengan hormat menyambut Dewa Perang ke aula, basmi pengkhianat, Jadikan Kanto. Mohon Dewa Perang masuk ke aula, basmi pengkhianat, Jadikan Konto. Anak muda, apakah kau mendengarnya? Teriakan seisi aula ini adalah tanda lonceng kematianmu. Yang Mulia, keempat Dewa Perang menolak masuk. Mereka berkata, tanpa dipanggil oleh guru terhormat mereka, mereka tidak berani masuk sembarangan. Apa katamu? Karena kalian tidak bisa memanggil mereka, maka sekarang giliran saya. Panggil. Nirid, Dewa Perang Utara, Azur Dragon. Nirid Azure Dragon. Dewa Perang Selatan.
Vermilion Bird. Murid Vermilion Bird. Dewa Perang Timur, White Tiger. Murid White Tiger. Dewa Perang Barat, Black Tortoise. Murid Black Tortoise. Salam hormat, Guru. 4 dari saya, siswa yang tidak berhasil telah tiba. Orang Juesa Perusha, 9,000 tahun. Cepat pesan, biarkan mereka membunuh. Aku seorang pencuri. Orang baik ini, Dewa Perang Kuartet, Guru. Salah. Itu pasti salah. Salah. Kalian pasti salah. Orang di atas, orang baik, tidak di Haicheng, yang terkenal, pria. Akun campuran, apa yang kau hitung? Bahkan menghina kita, Guru. Berani lagi, berbicara dengan baik. Jenderal Ben, potong lidahmu. Dia, kapan itu menjadi Dewa Perang Kuartet, Guru? Budak tua. Saya tidak tahu 4 dewa perang. Datang bersama. Ilan. Tidak sopan. Ini 9.000 tahun. Dewa perang. Budak tua. Tapi aku tidak bisa membisikkan kau. Sans bilan ributin. Budak tua. Itu hanya di samping tuan rumah. Hanya seorang budak. Berbicara. Anda tidak menunggu pemilik. Bagaimana bisa datang ke Haicheng? Muncul dalam satu, di pesta kanonisasi kota kecil. Kembali ke dewa perang. Budak tua. Atas perintah Tuhan, datang untuk mengumumkan tujuan. Akan. Harimau Gunung di Provinsi Selatan. Ren Shengsen. Pemizangan. Harimau Gunung Nanshing, Renchangsen. Siapa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Tuan Xuanwu. Yang kecil adalah Renchangsen. Telah dihapus oleh pemilik. Mengapa? Anda masih berdiri di sini. Yang mulia dewa perang. Pemuda ini, meski dipecat, tetapi menurut hamba, Pasti Kinjinan Raja. hanya sementara. Ren Chengsen ini, Kakaknya, Ren Bechuan. Bela Kangan. sangat disayangi raja. Kasih sayang itu. Ren Baichuan. Ya benar, kakakku adalah sang pangeran bupati. Ren Baichuan. Jadi inilah alasanmu, Daikat Raja, mengabaikan hukum, masih berdiri tidak berlutut. Aku tak berani. Guru yang mulia, memanggil kami berempat. Ada nasihat apa? Kalian berempat sudah datang, maka berdirilah di hadapan yang mulia. Akui kesalahan dan terima hukuman. Guru yang mulia, apa maksud ini? Yang mulia, menggerakkan komando militer, memanggil kalian berempat, adalah untuk menyuruh kalian, Punu Pemberontak ini, dan seluruh keluarganya. Kalian berempat, sebagai muridku, pasti termasuk, sembilan generasi. Cepat ikuti guru, mengaku dan terima hukuman. APA. Guru sangat percaya pada kami. Kau mau bunuh 9 generasi guru? Wezon. Beraninyako. Hari ini, kami 4 dewa perang berdiri di sini. Lihat siapa berani bunuh kami. Salabam. En bas. Mana Berani venu en Padoa. Ini semua kesalahpahaman. Salabam. Ternyata salah paham. Apayang Kolakukan. Kamu, apa maumu? Camus. Apayang Kolakukan Padaku. Maaf, ini kesalahpahaman saya. Tak sengaja, ilmu silatmu jadi hilang. Tuan ke-9. Dengan segala dosamu, tak pantas disesalkan. Melihat kau telah melayani, demi melayani Sao, Tiande bertahun-tahun, ku berikan pengampunan. Bila ada lain kali, takkan ku biarkan. Guru masih terlalu baik. Kalau aku memusnahkan sida-sida ini, seluruh keluarganya dimusnahkan. Kalian lupa cara saya mendidikmu? Memimpin dengan kebajikan. Ajaran sang guru, murid mengingatnya. Kau yang selalu ingin menyingkirkanku, wanita sang guru. Saya. Sudah, tak perlu dijelaskan. Putri sulung keluarga Su Ruyue, tak bisa mengenali orang, mencari muka, tidak pantas jadi penguasa kota. Mulai hari ini, name merdai court. Hari ini, seharusnya aku yang menetapkan hari keberuntungan besar. Priester Su. Bagaimana bisa begini? Su Ryu, apa kau masih ingat yang kubilang dulu padamu? Meninggalkan semua yang dimiliki keluarga Su, bagaikan Fata Morgana. Pada akhirnya sia-sia.
Guru mulia, bersama gerombolan orang yang tak bisa melihat naga sejati ini, semat-semat ini berkumpul, akan merendahkan martabat guru mulia. Murid sudah menyewa seluruh balai juara, mengadakan jamuan makan. Mohon kehormatan guru mulia untuk menghadiri. Baiklah, melihat orang-orang di hadapan kita ini sungguh membuatku merasa jijik. Kita pergi. Tuan, Anda baik-baik saja? Seluruh kemampuan yang kukumpulkan selama puluhan tahun telah dihancurkan. Kamu pikir aku baik-baik saja? Hal ini agak aneh ya. Kamu bilang dia cuma seorang guru kampung di dalam penjara itu. Bagaimana bisa tiba-tiba dia menjadi guru spiritual? Prajurit dewa penjaga? Jangan-jangan dia benar-benar Guru Kaisar Sembilan Karajan? Mustahil. Pas du cas. Pernah secara langsung mengatakan padaku bahwa Guru Kaisar terus bertugas menjaga penjara dingin legendaris, penjara utara es abadi. Tak pernah sekalipun meninggalkannya. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di Haicheng? Lalu, mengapa menurutmu prajurit dewa penjaga itu hormat dan patuh pada pemuda itu? Sebut guru mulia. Aku tahu. Kalian tahu siapa sebenarnya 4 prajurit dewa penjaga sebelum mereka masuk militer dan mengabdi pada negara? Bawahan tidak tahu. Bertahun-tahun lalu, mereka berempat adalah penguasa yang menguasai masing-masing wilayah. Disebut sebagai 4 dewa pembunuh. Kemudian mereka ditangkap oleh Guru Kaisar Dan dibuant que Panjara Lotutara untuk memperbaiki diri. Nah, Yijichio ITU. Bukankah dia hanya guru bagi narapidana di penjara? Pasti saat itulah dia berkenalan dengan para prajurit dewa. Oh, begitu rupanya. Sekarang aku paham, rupanya bocah itu cuma mengandalkan nama besar. Prajurit dewa penjaga. Yang mulia 9.000 tahun, Anda harus membela kami. Hanya. Hang Lima Perang 4 era, selalu menghormati guru. Yaji Chiu, kini ia punya backing kuat. Sulit untuk mengganggunya. Sekuat apapun backingnya, apakah bisa mengalahkan penguasa 9 negara? Atau bisa mengalahkan Guru Kaisar? Lihat, ini apa? Ini undangan jamuan naik surga. Sebuah undangan. Jamuan naik surga, nama yang begitu gagah. Kau pasti tak tahu, jamuan naik surga ini dibuat oleh 9 penguasa untuk berterima kasih atas jasa dan bimbingan sang Guru Kaisar. Diadakan Sebua Perjamuan. Yang luar biasa megah. Orang yang diundang semua adalah petinggi terkemuka Xia, petinggi dan kaum terpandang. Benar, 3 hari lagi para penguasa 9 negara Akan mengadakan Jamuan Terimakazi. Saat itu, Guru Kaisar pasti akan hadir. Dengan undangan ini, kau akan punya kesempatan bertemu Guru Kaisar. Saat itu tiba, kita akan bongkar kebohongan Ye Ziqiu tentang berpura-pura jadi Guru Kaisar ke publik. Sekalipun ia punya 9 kepala, takkan cukup untuk dipenggal. Bahkan Panglima Perang 4 arah takkan bisa melindunginya. Si bocah bermarga yaitu, tentu saja, Pasti akan mati. Tapi sebelum itu, aku punya kabar gembira untuk Nona Su. Yang mulia 9.000 tahun bercanda, saya baru saja dicopot dari jabatan wali kota Haicheng. Kabar gembira apa lagi? Kenapa bersembunyi? Tidak tahu sopan santun. Benar-benar cantik rupawan. Hari ini, aku akan memberi kesempatan untuk melesat naik. Yang mulia, cepat katakan, putri angkat saya, kesempatan apa? Bisa meraih sukses instan? C'est bel homme d'attend que Sini. Sans raja, Tela Memerantakan. Supaya saya mencari di rakyat, mencari seorang Wanita kantik luar biasa. dipersembahkan kepada sang Guru Kaisar. Sebagai rasa terima kasih. Seiya Lianonasu. Baik wajah, tubuh, maupun karisma.
Semuanya kelas terbaik. Yang mulia, Maksud Anda. putri angkat saya ini Berpeluang jadi wanita sang guru kaisar. Benar. Kau bilang. Apakah ini dianggap melonjak ke puncak? Ryue. Kau sudah dengar perintah Yang Mulia. menjadi wanita sang guru kaisar adalah kehormatan. Pulang dan mandi bersih. Bersiap-siaplah. Ayah angkat, kau memperlakukanku sebagai hadiah. Dihadiahkan. Bagaimana? Jadi wanita sang guru kaisar, sekalipun cuma selir. Merendahkanmu, kau lupa kehinaan hari ini. Tidak, ayah angkat. Bukan itu maksudku. Aku hanya... Kuke. Jangan banyak alasan. Saya ini bisa memberimu kesempatan melayani sang guru kaisar. Bagi MU beberapa hidup. Nazi Baekhyang Terukir. Kalau kau tak mau. Kota Shangjing yang luas. Juga tak kekurangan wanita yang cukup cantik. Kalau jika Nona Su merasa direndahkan. Shenken, Tuan Shen. Yang Mulia, kalian lihat saya. Apa aku bisa? Yang Mulia, keluarga Li kami di Haicheng, termasuk keluarga terhormat, sedangkan aku, di Haicheng, pun dikenal sebagai perempuan berbakat. Bolehkah Yang Mulia beri aku kesempatan? Yang Mulia, Aku ahli bermusik dan melukis, menguasai semuanya. Yang Mulia, aku jago menyanyi dan main alat musik. Kemampuannya top. Kurang ajar. Kumpulan wanita sembarangan. Kalian anggap guru kaisar seperti orang kelaparan yang tak pilih-pilih ya? Main-dur semua. Kutanya satu hal saja. Apakah kau masih perawan? Bagi Yang Mulia, meski sudah nikah dengan Ye Zikyu 5 tahun, namun dari awal hingga akhir, aku tak tersentuh sama sekali. Bagus. Ini benar-benar rejeki nomplok. Nyonya Su, ini rejeki luar biasa. Itu kan guru kaisar di antara sembilan negara, paling berkuasa sejagat. Banyak orang ingin melayani beliau, tapi tak dapat kesempatan. Ya. Kalau kau dapat perhatian guru kaisar, Jabatan Kessel seperti Wali Kota Haicheng. bahkan Jabatan Boss Gunung Selatan. akan kupersilakan untuk Suda, en bas. Akan pergi duluan. Kembali ke ibu kota. Un tuc la porpada, sans raja. tenang saja Yang Mulia. Dalam 3 hari, anak angkatku ini akan kusiapkan rapi. Diantar ke kediaman guru kaisar. THNN. Hormat pada Yang Mulia. Orma pada Yang Mulia. Ien. Yi Shiqiu, kau didukung dewa perang penjuru. Kuakui aku salah menilai, tapi Ayub diceraikan hari ini. 3 hari lagi, aku si Ryu, akan kubalas 2 kali lipat. Ayahanda Raja, saya melihat namamu. Dalam acara Jingtian Banquet, dia siap mempersembahkan diri sebagai hadiah untukmu, sebagai kejutan. Bukan untukku, Yi Zhiqiu. Dia ingin mempersembahkan diri pada pejabat. Kami sudah bercerai. Benarkah? Ya, Haruskah nama Nona Su saya coret dari daftar hadiah? Jika dia ingin mempersembahkan diri pada Ayahanda Raja, maka biarkan saja. Saya mengerti. Pulanglah dulu. Saya ingin jalan-jalan sendirian. Inilah pria yang diperintahkan Paduka untuk kau nikahi, bernama Ye Zhiqiu. Ini datanya. Ye Zhiqiu. Namanya lumayan bagus. Wajahnya cukup tampan. Tapi profesi hanya seorang guru biasa. Apa maksud Ayahanda Raja? Beliau pas menyembunyikan identitasnya. Baru saja dia mengacap bankuet pelantikan wali kota, bahkan memanggil dewa perang untuk mendukungnya. Bahkan Wei Zhou menderita kekalahan. Baiklah, aku suka pria misterius. Paduka juga menyampaikan, putri dari 8 kerajaan lain juga akan menikahi Ye Zhiqiu. Jangan lengah. Aku Yan Wushua, bukan sembarang putri. Tenang, pria yang kusuka takkan bisa kabur. Secretarily, barang yang kusuruh kamu siapkan. Sudah siap? Sesuai permintaan Anda, kami pesan khusus di seluruh Haicheng, Gon Penggan dan Termawa. Hari ini, aku akan menjadikan diriku hadiah. Untuk dipersembahan kepada guru kekazaran.
Guru Kekaisaran adalah sosok di puncak kekuasaan 9 negara. Entahlah, penampilanku ini, apakah akan diremehkannya? Apa yang kau katakan? Jika aku guru kekaisaran, dari pandangan pertama, aku pasti terpikat padamu. Tentu saja. Peduli amat dengan guru kekaisaran, siapapun dia, pasti suka pada putri kami. Dulu, tak tahu apa yang merasuki kakek, sampai memaksa perjodohan. Putri kita terpaksa dihambat oleh si brengsek itu selama 5 tahun penuh. Aku tidak memberinya keuntungan selama 5 tahun itu. Dia tak menyentuhku sedikit pun. Hingga kini aku masih perawan. Bagus. Nanti, Putri kita, pasti mendapat perhatian eksklusif guru kekaisaran keluarga Sukita akan melambang tinggi dalam waktu dekat. Yi Zhiqiu, kau cabut jabatan wali kotaku lalu, aku akan meraih posisi lebih tinggi. Hal yang kuinginkan, Suruyue, tak pernah bisa dihalangi siapapun. Bukankah ini mantan kakak iparku, Sulei? Kapan kamu kembali? Ku dengar kakakku, akhirnya denganmu, si baik, sudah bercerai. Aku senang sampai tak bisa tidur semalam. Langsung pulang dari luar provinsi, hanya untuk melihat kelakuan licikmu. Mungkin aku akan mengecewakanmu. Kakakku baru saja bercerai darimu. Kau langsung mencari wanita seperti ini. Keluarga suku. Kau anggap remeh? Kurang ajar. Lepaskan. Tak kusangka, perempuan yang kau cari ini ternyata cukup cekatan. Apa maksudmu? Keluarga suku sudah menopangmu 5 tahun. Jika kau punya sedikit saja nurani, kau seharusnya menjaga diri 3 tahun. Sebagai tanda kesetiaan, bukan malah secepat ini, mencari kekasih baru, membuat kakakku malu, dan keluarga su malu. Sayang sekali, akulah yang menceraikan kakakmu. Dialah yang seharusnya menjaga kesihatan. Sepertinya tadi aku dengar orang ini bilang, dia menceraikan wali kota Su. Wali kota Su termasuk dalam guru kaisar, Wali kota Haicheng. Tapi soal kekuasaan, pemerintahan provinsi biasa, tidak bisa menandinginya. Anak ini terlihat asing. Dengan kemampuan, apa berani menceraikan wali kota Su? Anak ini pasti hanya mengojek. Ye Ziqiu. Aku sudah lama dengar sekretaris Li bilang, kamu adalah penuh omong kosong, orang gila. Melihatmu hari ini, ternyata benar, keluargaku Su adalah dari Haicheng, klan terkemuka, dan kakak bahkan satu-satunya di Xia Guo, wali kota wanita. Kau takkan sempat memujanya, berani menceraikannya. Sangat disayangkan, hal-hal yang kau sebutkan sudah menjadi sejarah. Apa maksudmu? Banyak hal, tanyakan saja pada Suruyue. Ayo pergi. Anak muda ini, sepertinya benar, kabarnya 3 hari lalu. Saat pesta pengangkatan wali kota Haicheng, sang wali kota diceraikan di tempat, bahkan menarik 4 dewa perang. Satu persatu dicoret namanya, Harimau Gunung Provinsi Selatan, Ren Chengsen, dan wali kota Su, keduanya. Aku juga dengar soal ini. Konon saat itu, Yang Mulia Tuan 9.000 datang dari ibu kota, juga ada di lokasi, dan memerintahkan langsung, agar berita dirahasiakan. Memang benar begitu. Tidak mungkin, sungguh tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku dicoret namanya? Bagaimana mungkin dia diceraikan oleh orang baik ini? Pasti orang baik ini, pastilah orang baik ini, menyebarkan rumor. Kembali ke sini. Berani tidak hormat lagi, mati. Clan Suechan. Suruyue tiba. Ini klan Su dari kota Hai, Suruyue. Cantik sekali. Benar, wanita paling berbakat provinsi Selatan. Pesona wanita ini, sungguh bak bidadari turun ke bumi. Punya istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta? Kak. Orang baik tadi itu, saat kau tak ada, bicara sembarangan. Bilang apa? Dia menceraikanmu, benar. 3 hari lalu, dia mengacaukan pesta pengangkatan dan menulis surat menceraikanku. Apa? Pesta pengangkatan penguasa kota? Acara sepenting ini, kau berani menceraikan kakakku? Ye Ziqiu, kau benar-benar terlalu tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih? Kalau begitu, kenapa tidak tanya, sebelum aku menceraikan kakakmu, bagaimana dia memperlakukanku? Ye Zhiqiu, kau bisa mengenal dewa perang? Aku akui, aku salah menilai. Tapi saat itu, aku penguasa kota-kota Hai yang baru, Sidiap Cendekin, mewakili kehormatan kota Hai. Kau membuatku malu di pesta pengangkatan, itu berarti mempermalukan kota Hai. Sedangkan aku membuatmu malu, itu hanya membuatmu malu sendiri saja. Nona Su sepertinya sudah lupa, kau bukan lagi penguasa kota-kota.
Ini semua karena kamu. Surat cerai sudah ditandatangan. Aku dan keluarga Su kini selesai. Barang-barang yang kuberikan pada keluarga Su tentu harus kuambil kembali. Apa maksudmu? Posisi saya sebagai wali kota Haicheng, juga pemberianmu. Jika bukan karena bantuan rahasiaku, jabatan wali kota Haicheng bagaimana bisa jatuh ke tanganmu yang tak bermoral, tak beradab, dan tak becus? Aku tak bermoral, tak beradab, tak becus, Ye Ziqiu. Coba dengarkan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Jabatan wali kota saya diberikan oleh ayah angkatku, Sang Harimau Gunung Provinsi Selatan, Ren Chengsen, yang melantiknya. Apa hubungannya denganmu? Bodoh dan tak tahu apa-apa. Haicheng adalah wilayah kekuasaan Kaisar Guru. Wali kota Haicheng tunduk pada kekuasaan Kaisar Guru. Hanya Zikwa, Harimau Gunung. Dia itu siapa? Berani ikut campur? Dan siapa kamu? Siapa aku? Kau belum pantas mengetahuinya. Busuk. Sepertinya, orang ini adalah Ye Ziqiu, wanita simpanannya. Haicheng APAITU, di bawah langsung Kaisar Guru, pasti mengareda. Memang. Ayah angkat kita adalah Sang Harimau Gunung Provinsi Selatan. Seluruh Provinsi Selatan tunduk padanya. Sejak kapan Haicheng menjadi wilayah Kaisar Guru? Benar-benar omong kosong. Benar sekali. Deschamps Provincie Selatan. Memang wilayah kekuasaan Kaisar Guru. Di bawah langsung Kaisar Guru. Sambut yang mulia. Para Tamu, Semua pembesar negeri Fia, orang-orang terhormat. Taipankaya, Jangan sungkan. en bas, tu m'as appelé Yan Raja, Belaka, Gelar yang mulia ini sungguh berlebihan. Kapan yang mulia? Seramah ini? Yang mulia yang berkuasa ini, betulkah? Wei Zhong, 3 hari tak jumpa, kearifanmu tumbuh. Ye Ziqiu, kau sangat berani memanggil nama yang mulia. Kau terlalu berani. Tahukah siapa yang kau ajak bicara? Kearifan Wezong, Raja Tau, Guru Kaisar Tahu. Tapiko, Didukung 4 jenderal perkasa. Kau berani. Dibanke Langini, Melon Tarkan Katatak Panta, Berani tanya, Laksamana Wei, kata-kata mana yang tak pantas? Echan, Tanah Guru Kaisar. Wali Kota, Cuma Guru Kaisar bisa tentukan dari perkataanmu. Jangan-jangan Ko, penguasa 9 negeri, Apako, Guru Kaisar negeri ini. Beraninya kau, berani jadi guru kekaisaran. Penggabal. Kenapa belum cepat tangkap murid durhaka ini? Kulihat siapa yang berani. Kokaki Tanganya, Kaki tangan. Wei Zhong, Buka mata anjingmu dan lihat. Siapa aku? Ini Lankana. Lankana Terlarang, Komandan pengawal, ini token yang di bawah. Dengan Lankana Terlarang, Kakap Untuk Mangarakan. 100.000 pengawal. Orang itu. Mungkinkah dia? Kau komandan pengawal. Jing Wei, Bukankah kau diperintah untuk selalu menjaga di sisi guru kekaisaran? Bagaimana kau bisa di sini? Wei Gonggong selalu cermat. Coba tebak saja berani. Mengkengke. Kau benar guru kekaisaran. Master Hill. Bagaimana mungkin dia guru kekaisaran? palsu. Tokenmu ini pasti palsu. Pasti palsu. Berikan padaku. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi guru agung? Akutau, Pasti dirimu memakai nama 4 panglima. Nama, Kau rela keluarkan uang demi perintah terlarang. Dia, Aktor suruhanmu itu. Pasti. Tencela, sudah kuduga. Mana mungkin dia guru agung, mengingat hubungannya dengan meminjam sebuah token dengan sangat tidak tahu malu, memohon beberapa kali. Pasti bisa, dipinjam juga. Empat Panglima ingat, kasih guru lama, sangat menghormati dan kau menyakiti mereka. Pernah pikirkan akibatnya? Fakta sudah jelas. Tapi kalian memilih percaya kebohongan yang dibuat. Sungguh menyedihkan. Adakah yang salah kekap? Kita selama 5 tahun. Siapa dirimu? Memangnya aku tak tahu? Kau adalah guru agung. Mungkin Tak APA. Nanti sebentar, kebenaran akan terungkap. Hebat sekali ucapanmu. Kau pikir, kata tak apa, 3 kata itu bisa meniru tunang gengku tanpa harus membayar apapun? Aku memalsukan tunanganmu. Pesta naik langit ini adalah aku yang mempersembahkan diriku sebagai hadiah sang guru. Jadi istrinya, kau palsukan sang guru, maka kau palsukan tunanganku. Bagaimana kau yakin sang guru yang kau sebut akan menyukaimu? Hanya karena dia adalah keponakan baptis Ren Baichuan?
Semoga sang pangeran diberkahi. Ayah baptis, ayah baptis. Ini adalah sang wali raja, Ren Baichuan, Ren Baichuan adalah putra Ren Chengsen. kakak kandung. Di tengah kesibukannya, menghadiri pesta pendakian ini. Sepertinya, tujuannya tidak sederhana. Tadi sang wali raja berkata, Putri Kerajaan Xia, penguasa Kerajaan Xiaqida, tidak memiliki putri. Dari mana putri itu berasal? Hao Sui adalah putri baptisku. Pesta pendakian untuk menghadap Kaisar Guru. Berpakaian begitu sederhana. Baju ini saya minta, desainer top kota Hailing, untuk membuat khusus. Harganya jutaan. Berpakaian seperti ini. Kurang pantas? Tentu saja tidak pantas. Dengan status Anda, bagaimana bisa menggunakan yang begitu norak? Norak. Sang Wali Raja, Anda tidak di Shangjing, mengurus urusan negara. Mengapa Anda di pesta pendakian? Saya datang hari ini untuk dua urusan. Urusan pertama, atas perintah penguasa, datang untuk menganugerahi gelar. Lan Su dari kota Hailing, Su Ruyue, datanglah menerima titah. Klan Su dari kota Hailing, Su Ryu. Terima titah. Menerima berkah langit dan bumi, memanfaatkan waktu sesuai takdir. Atas perintah suci, perintah Santa Permaisuri Agung, maka Anda, Klan Su, lembut, berbudi, dan anggun, berbaik hati, harmonis, cocok untuk menyandang gelar ini. Diangkat menjadi putri angka dan menganugerahi Anda gelar putri dengan sebuah kitab emas. Selamanya menjadi pelindung negeri. Terima kasih, Ayahanda Raja. Datang. Ganti pakaian untuk Hormat kepada Putri Ruyue. Semua berdiri. Terima kasih, Putri Ruyue. Bagus, bagus. Inilah orang dari keluarga Ren. Sifat yang seharusnya dimiliki. Karasa. Sekarang, siapa lagi yang berani bilang aku Putri Ren Chengsen. tidak sepadan dengan Guru Kaisar? Bahkan jika mahkota Phoenix dan kerudung. Lalu kenapa? Karasa, Guru Kaisar pasti tetap tidak suka. Kurang ajar. Kau ini makhluk apa? Berani menebak sendiri kehendak Guru Kaisar. Kakak, anak ini hanya dari penjara Haicheng. Hanya seorang, Pengejar. Tadi. malah menyamar jadi Guru Kaisar. Guru Kaisar, kau berani meniru berapa nyawa kau punya? Datang. Ya. Bawa anak ini. Tidak hormat pada atasan. Menipu dan berbohong. Penipu. Seret dia keluar. Shiling mundur. Kurang ajar. Aku lihat siapa di antara kalian berani. Jingwei, kau diam saja. Raja ini, aku lupa. Kedatanganku hari ini. Urusan kedua. Dia benar-benar Panglima Pasukan Pengawal. Jingwei. Ada APA? Panglima pengawal Jingwei. Tidak patuh hukum raja. Melalaikan tugas. Segera dicopot jabatannya. Bawa kembali ke ibu kota untuk diadili. Melanggar hukum raja, melalaikan tugas. Wali Raja, tuduhan tak berdasar ini. Ini benar-benar keterlaluan. Raja sendiri yang memerintah agar kau melayani di sisi Guru Kaisar. Tidak sedetik pun menjauh. Tapi sekarang, kau malah bersama guru ini, bercampur aduk. Bukankah itu melalaikan tugas? Lalu apa itu? Kau sudah pikun. Aku dari awal hingga akhir tidak pernah beranjak dari sisi guru. Mungkinkah kau bilang padaku, dia adalah Guru Kaisar? Sudah kubilang, pesta pendakian surga ini diadakan untukku. Aku bukan Guru Kaisar. Lalu siapa? Lelucon. Guru Kaisar adalah yang teragung di 9 negara. Statusnya sungguh mulia. Bagaimana mungkin orang sepertimu seharian bersama tahanan, lihat dirimu. Kau tidak percaya. Kau pikir raja ini bodoh? Kulihat kau agak bodoh. Kurang ajar. Kau diambang kematian, masih lancang bicara. Ini keterlaluan. Tangkap yang mengaku Guru Kaisar. Pengkhianat itu, ambil dia, eksekusi di tempat. Piagam larangan ada diizini. Lihat piagam larangan ini, seperti raja hadir langsung. Siapa berani? Jingwei, kau gila, beraninya kau gunakan piagam larangan untuk melindungi, berpura-pura menjadi pengkhianat Guru Kaisar. Kau mau jadi musuh negara? Jadi musuh negara. Hari ini, siapa berani bergerak? Yetsiki. Jingwei, dari saya dulu. Dari jenazah baru bisa melangkah. Raja Regent. Semua di alam dewa setengah, Master. Para penggawal kerajaan di sini takkan sanggup menahan. Jingwei, karena kau sungguh ingin mati. Raja ini akan mengabulkannya. Biarkan para raja 9 negara menilai semua tuduhanmu. Kejahatan. Pesta pendakian surga segera akan dimulai. Para raja akan melihat Nalandunji Esai Penapu Aini. Tunggu saja, musnah 9 turunanmu. Kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat. Siapa yang akan musnah 9 turunan.
Semua pengawal, Jaga dengarkan. semua persimpangan. Menjelang raja. Sebelum tiba, siapapun yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Demi memuaskan kesombonganmu, demi di hadapanku, mendapatkan kembali harga diri pria, mempertaruhkan nyawamu. Apakah Sepedon? Kau pertaruhkan nyawa. Untuk itu, Su Ryu, dengan statusmu saat ini, kau pikir dirimu layak? Aku ini Raja Regen, Putri Ren Baichuan, Kesayangan, Pingeniar. yang ditunjuk langsung oleh Raja, Putri Ryu. Bahkan jika kau mencopotku dari jabatan wali kota Hai, lalu kenapa? Kesenjangan antara kita takkan semakin kecil, hanya akan semakin besar. Hingga membuatmu mendongak menatap, kau takkan layak. Percaya atau tidak, aku bisa mencopot jabatanmu dan juga bisa mencopot gelarmu sebagai putri. Para penguasa 9 kerajaan sudah di depan pintu. Waktu baik menabuh genderang hampir tiba. Kurang dari 1 menit lagi. Cepu cenderung, mulai pesta. Kurang aja, penguasa 9 kerajaan belum datang. Giliranmu mengumumkan? Pesta dimulai? Sekarang, aku punya hak mengumumkan pesta dimulai. Kursi Guru Besar Sembilan Kerajaan. Berani kau duduki? Yi Zhiqiu, kau berani menedai. Singgasana guru besar, turun sekarang juga. Mungkin setelah cerai dari Presiden Su, dia tahu hidup selanjutnya. Tak bisa santai gratis, terlalu tertekan, sampai gila. Cepu cenderung, mulai pesta. Perintah guru besar. Tabu Gendarang. Mulai pesta. Sambut tamu, persembahkan hadiah. Kau bilang tabu, kami harus tabu? Peipan jelek begini, mau nakutin siapa? Melutut Sambut Pengwaza Sembilan Kerajaan. Penguasa 9 negara telah tiba. Hei, haruskah kita berlutut? Berlututlah, kita berlutut pada penguasa 9 negara. Sepetla berluta. Kenapa terpaku berluta? Hormat menyambut penguasa 9 negara. Persembahan. Penguasa negara Sia, Zhao Tianda. Meraih prestasi akademis. Datang khusus berterima kasih pada guru. Hujan Museum Semi Pejai Pedang. Terima kasih seumur hidup pada guru. Persembahan. Harta warisan negara Hia. Sebuah pagoda linglong. Penguasa negara. Panggil dia Kaisar Guru. Dia benar-benar Kaisar Guru 9 negara. Bai Gonggong, Tirani. Kami para penguasa 8 negara yang kami miliki. Semua adalah anugerah Kaisar Guru. Setelah berdiskusi, karena Kaisar Guru belum menikah, kami bersedia menyerahkan diri kami, putri-putri tercantik kami, persembahkan kepada Kaisar Guru. Untuk bersatu selamanya. Berharap bersama Kaisar Guru. Untuk bersatu selamanya. Dibandingkan hadiah para raja negeri, hadiah yang lebih menarik perhatian adalah Putri Su. Hadiah yang kau siapkan untukku. Jika aku tidak salah ingat, di daftar hadiah, Putri Su telah menyerahkan dirinya sebagai hadiah untukku. Benar? Kau memang Kaisar Guru. Tentu saja, kau juga bisa menganggap ke-9 penguasa negeri itu sebagai aktor bayaranku. Jadi kau sengaja menyembunyikan identitasmu. Menunggu saat ini? Begitukah? Aku sudah memberitahumu sejak awal, kebenaran. Tapi kau tidak pernah percaya, sedikit pun. Kau jelas Kaisar Guru 9 negara. Kenapa? Di depan begitu banyak tokoh terkemuka negeri, kau permalukan aku, kau ingin menertawakanku? Menertawakanmu? Apa aku sebagai membelsengken? Di daftar hadiah, tertulis dengan jelas. Aku hanya memintamu, hadiah yang kau siapkan, itu saja. Benar. Hadiahku adalah diriku sendiri. Jika kau menginginkanku sekarang, aku bisa memberikannya. Kakak, cukup. Aku menghargainya. Hadiah dari Putri Su, ambil kembali. Dulu. Semua itu hanyalah salah paham. Aku menjara kau. Mengira aku hanya bisa mencuci dan memasak. Pria yang numpang hidup, benar? Tidak. Semua itu salah paham. kesalahpahaman. Ya, jadi. Kira. Kau menyesal, benar? Ingin rujuk, kan? Kau juga menyesal menceraikanku? Aku menyesal, tidak melihatmu dengan jelas lebih awal.
Kau wanita tak punya hati, tak sensia, mengejar harta dan pujian. Wanita sinis dan kejam. Ye Ziqiu, aku akui. Sebelum aku tahu jati dirimu yang sebenar, aku banyak menyinggungmu. Tapi lihatlah seluruh 9 kerajaan. Selain aku Surue, siapa lagi yang pantas dengan statusmu sebagai kaisar guru? Su Ryu, kau sungguh percaya diri. Ye Ziqiu bukan. Kakak ipar. Kakakku benar, lihat kakakku, cantik parasnya, bagus badannya. Lagi pula, dia putri sebuah kerajaan, CEO miliaran dolar. Bisa dibilang dia, seorang putri surgawi. Benar, Ziqiu. Kau di keluarga Su, selama 5 tahun. Pengorbanan dan Jerry Payamo. Aku sebagai ayah angkatmu, juga sudah dengar. Putri angkatku ini, putri surgawi. Kau pria luar biasa. Kalian jelas, jodoh surgawi. Ya, kakak ipar. Kalian berdua jangan bertengkar. Rujuklah, oke? Ye Ziqiu, lihatlah seluruh 9 kerajaan. Apa kau bisa temukan yang kedua, yang bisa bersama Surue, wanita yang sebanding, selain rujuk denganku? Bisakah kau temukan yang setara dengan status dan kedudukan yang cocok? Tentu saja ada. Bidadari, sekelompok bidadari. Apakah ini bidadari turun ke bumi? Yakin? Bukan bidadari. Ini para putri dari negara-negara. Putri-putri paling mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kecuali negara Dacia yang tidak punya putri. Putri dari 8 negara lain. Senyuannya Teletiba. Seiya. Putri dari negara Baiyu. Yan Wushuang, Mongantikan, Ayaber Bertampur di Segalapanjuru. Ibunya Mulat, dulu membela negara Baiyu, mendirikan wilayah luas. Wilayah yang luas. Setiap tetes darah yang mengalir di tubuhku adalah dari keluarga kerajaan Baiyu, keturunan yang paling sah. Lebih kuat darimu? Putri dari negara Baiyu, Yan Wushuan. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Jika guru kaisar tidak menolak, saya berharap waktu jadi perantara. Sisa hidupku sebagai mahar dengan namamu menyandang margaku. Dimulai sejak pandangan pertama hingga kita menua bersama. Kemu. Putriku tersayang, kau akhirnya datang. Perintah kaisar ayah. Putri tidak berani membantah. Kami para putri dari 8 negara, atas perintah ayah kami, datang untuk melamar. Jika beruntung, dipilih oleh guru kaisar, kami bisa langsung menikah sederhana. Menjalan hubungan baik 100 tahun. Kami berharap bahagia 100 tahun. Kesurukau. Cari orang untuk guru kekaisaran. Mana? Bukankah di sana orangnya berdiri? Kusuruh cari wanita berbakat. Kau malah bawa dia? Presiden. Wanita sombong tak tahu adab, sangat kampungan, dan tak sopan. Seperti ini kau berani membawanya? Kau mau bunuh aku? Paduka, ampun, tenons camp à Marapaduka. Orangnya pergi, topi tinggalkan. Lapis Tapamo, pergi. Paduka, beri hamba satu kesempatan. Paduka. Cepat pergi. Kau mau tinggalkan kepalamu juga di sini? Putri Su, kini kau sadar. Perbedaan status kita, bagaikan jurang lebar yang tak terlintasi. Guru kekaisaran, aku tak tahu identitas aslimu sebelumnya. Bisakah kau beri aku kesempatan lagi? Ku beri kesempatan 5 tahun ini. Kesempatan untuk keluarga Su cukup. Diam-diam ku sokong. Keluarga Su, mesak elite Haicheng. Tapi balasannya, keluarga Su menggenaku selama 5 tahun. Kau, Su Ryu, malah menceraikanku. Ye Ziqiu, kau sungguh tak ingat lagi rasa sayang? Menantabake. Lahatla kau. Kau adalah guru besar 9 negara. Identitasmu ini. Betapa mulianya. Lihat diri, kenapa tak bilang dari... Lihat saja sekarang jadi begini. Di depan begitu banyak orang asing ini. Ini bukan jadi lelucon soal urusan keluarga kita ini. Soal urusan keluarga kita ini. Di depan orang asing, tak ada yang perlu dibicarakan. Kalau ada APA. Kita bicarakan di rumah Su.
Orang asing, siapa di antara kalian bukan dari keluarga terpandang? Memegang jabatan penting, keluarga rendansu, hanyalah keluarga kota kecil, kekayaan hanya 10 miliar, berani-beraninya bilang mereka orang asing. Guru besar benar, keluarga Ren dan Su kalian, mencari koneksi penguasa, bisa apa lagi? Kekuatan keluarga Su ini memang tak siba apa, tapi cara menjilat, mengaku bapak angkat sembarangan, dan cara mencari kerabat palsu, sungguh membuat orang tercengang. Jika bukan karena keluarga Su pernah jadi bisin guru besar, dengan status kalian, bahkan untuk bicara denganku, tak layak sama sekali. Kata guru besar. Belum cukup jelaskan keluarga kalian. Masih tak tahu malu. Tetap di sini kenapa? Cepat keluar dari sini. Pergi. Kak, ini sangat memalukan. Ayo kita pergi saja. Ya Ji-Chiu, aku tanya sekali lagi. Antara Ka dan aku, sudah tidak ada lagi ikatan apapun? Saat kau berulang kali dengan ucapan jahat dan menyudi mempermalukanku, sisa perasaan itu sedikit pun telah lama lenyap antara kau dan aku. Tak ada lagi ikatan. Sudah kubilang kau boleh menikah lagi atau menikah lagi. Izinkan aku menikah lagi. Menikah lagi. Ya Ji-Chiu, selain kamu. Siapa lagi yang pantas untukku? Pantas untukku, Suryue. Kenapa kamu sombong sekali? Kami pergi. Ya sudahlah. Kakak, kamu lupa, kita masih punya Bapak Baptis. Bapak Baptis adalah penguasa wilayah. Selama dia ada, cepat atau lambat kita akan bangun kembali. Bajingan, kenapa menyerah? Kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa. Segera laksanakan. Mulai hari ini, keluarga Ren Provinsi Selatan dikeluarkan dari negara Xia di dalam 9 negara Shan. Dilarang menampung. Adalah guru kaisar, keluarga Ren Provinsi Selatan, dikeluarkan dari negara Xia, di dalam 9 negara. Dilarang menampung. Semuanya berakhir. Kakak ipar, yang kau lakukan, tidak memberi kami jalan untuk bertahan. Ya Ji-Chiu, kau terlalu kejam. Ini berarti menghancurkan keluarga Su kami, memusnahkan kami sepenuhnya. Aku memusnahkan sebenarnya. Aku menyakiti keluarga Su kalian. Apakah aku mengambil sedikit pun? Jika kalian sadar tepat waktu, dengan mengandalkan keluarga Su kalian, kekayaan puluhan miliar, masih ada kesempatan untuk bangkit. Jika kalian tetap keras kepala, keluarga Su kalian tentu akan menuju kehancuran. Berakhir. Langit keluarga Su akan runtuh. Aku tidak mau hidup lagi. Kurang ajar. Bagaimana pesta pendakian mengizinkan kau seenaknya bilang mati? Kakak, dia tidak memberi kita pilihan lain. Ini. Ya Ji-Chiu, ini pertanyaan terakhirku. Antara Ka dan aku, apakah tak ada lagi hubungan? Kata-kata yang kuucapkan, aku tak mau mengulanginya lagi. Terima kasih, kakak. Pria sebaik ini kau berikan begitu saja. Padaku, kita punya kesempatan. Pergi. Keluarga Su hancur. Keluarga Su hancur. Kaisar Guru, mengenai putri saya, apakah Anda puas? Lelah, niat baik para penguasa negeri, saya terima. Tapi jamuan hari ini berakhir di sini. Puper. Jangan. Kaisar Guru dengan putriku dulu. Saling bertukar kontak. Cepat naik, pergi temui Kaisar Guru, minta nomor kontak. Sayang sekali. Peluang sebagus ini. Masih ada waktu panjang. Selama Kaisar Guru belum menikah, gadis-gadis kita akan punya kesempatan. Sudahlah. Benar-benar guru kekaisaran 9 kerajaan yang misterius. Susah sekali bertemu denganmu. Memang begitulah, aku sibuk menghindari 8 lainnya. Sebagai guru kekaisaran, punya banyak istri itu biasa. Aku tak keberatan. Ayahandaku saja punya 5 istri. Tidak perlu. Mereka hanya mengincar jabatan guru kekaisaranku. Aku tak pantas menerimanya. Kalau begitu, bagaimana denganku? Tuan muda, akhirnya kutemukan Tuan. Cepat ikut aku ke Shangjing. Keluarga Ye sedang dalam masalah. Paman Fu, aku sudah bukan keluarga Ye lagi. Apa hubunganku dengan masalah keluarga Ye? Tuan muda, aku tahu Tuan masih kesal. Tapi Tuan tua sekarang. Tuan besar ingin merebut kekuasaan. Rumah kacau balau. Mohon pulang bersama aku. Tegakkan keadilan. Sakit.
Pergi ke tabib saja, ngapain cari aku? Tuan tua sudah terbaring sakit, tak sadarkan diri. Tuan muda, Tuan, tega begini? 10 tahun lalu dia usir aku dari keluarga Y. Saat dia biarkan aku berebut makanan dengan anjing liar, apakah dia kasihan? Tapi dia kan kakek tua, meski berbuat salah, masih ada ikatan darah yang lebih kental dari air. Darah lebih kental dari air. Kakek, sungguh bukan aku. Patung giok pusaka yang pecah, sungguh bukan aku. Jangan panggil aku kakek. Kau telah dikeluarkan dari keluarga Y. Ada dalam silsilah. Namamu dihapus. Dibuang ke perbatasan utara 10 tahun. Kakek, perbatasan utara begitu dingin. Aku akan mati kedinginan. Mati kedinginan. Keturunan keluarga Yiku tidak akan mati kedinginan. Hamenfu, sebaiknya kau kembali. Tuan muda, jika Anda tidak kembali, budak tua akan berlutut sampai mati di sini. Itu kakek kandung. Apakah kau yakin? Tidak akan kembali menemuinya. Kembali, bisa juga. Benarkah? Aku di sini untuk merebut jabatan kepala keluarga Y, bukan untuk hal lain. Asalkan kau bisa kembali, jabatan kepala keluarga Y pasti milikmu. Aku akan segera kembali. Kabar baik ini, sampaikan pada tuan tua. Guru Kaisar. Orang-orang keluarga YE. Belum tahu identitasmu? 10 tahun lalu, mereka mengusirku dari keluarga Y, membuatku terdampar di perbatasan utara, bertarung dengan binatang buas 10 tahun. Aku menguasai berbagai keahlian, karena kebetulan menjadi guru kaisar. Hal-hal ini, bagaimana mungkin mereka tahu? Kalau begitu aku ikut kembali bersamamu. Aku kembali demi posisi patriar. Untuk apa kau ikut dengan? Karena kau tak mau ungkap identitasmu, aku bisa membantumu. Misalnya, mengobati kakek. Kau tahu ilmu pengobatan? Putri ini bukan hanya pandai berperang. Aku tabib terhebat kerajaan Bayu. Milik Wewiya. Murid inti. Baiklah. Kalau begitu ikutlah denganku, kembali ke Shangjing. Sang pelajar maut, Anda sebagai ahli racun nomor 1 negara Baiyue. Jika seseorang tewas mendadak, tapi tanpa meninggalkan jejak apa-apa, hal ini bagi Anda seharusnya bukan masalah, kan? Tuan muda, yakinlah. Jarum perak ini yang dioles di atasnya adalah racun unik dari ekstrak bunga 7 bintang. Tidak berwarna dan tidak berasa. Jika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, bahkan detektif terhebat sekalipun takkan bisa menyelidiki. Baik. Setelah semua selesai, Tuan muda ini akan memberi hadiah besar. Ayo, lakukan sekarang. Antiquant. Ya Hualong, kakek begitu menyayangimu, kau tega meracuninya. Apakah hati nuranimu hilang? Ye Zhiqiu, bukan kau menantu di Haikeng? Kau, bagaimana bisa kau kembali? Kau si manis kecil, jangan memfitnahku. Apa kau lihat kakek sekarat, ingin berbuat jahat? Kau jujur baik. Ada apa ini? Berisik sekali. Kakek, saya dengan niat baik mengundang tabib mengobati Anda. Hasilnya, begitu masuk pintu, saya melihat Ye Zhiqiu. Dia ingin meracuni Anda. Kamu, bukankah kau sudah lama memutuskan hubungan? Kenapa kembali lagi? Kalau bukan Paman Fu memohon padaku, aku takkan mau datang ke sini. Kukap, jangan pura-pura lagi. Kulihat kau pikir kakek sudah tak berdaya, ingin kembali membagi harta, kan? Harta keluarga Ye sebanyak ini tidak pernah kuanggap serius. Adik kedua, selama beberapa tahun tak bertemu, kemampuanmu membual makin hebat. Siapa yang tidak tahu keluarga Ye kami? Kini bangsawan nomor 1 di ibu kota, bahkan di seluruh Daxia, adalah keberadaan langka. Kalau kau bukan pemilik harta keluarga kami, siapa percaya? Kakek, saya baru saja periksa. Pada jarum perak ini, ada racun teraneh di dunia. Bunga 7 bintang. Jarum perak ini dibawanya masuk. Dasar kajahit, kau dendam aku dulu mengusirmu dari keluarga Ye. Sekarang malah bawa orang asing untuk mencelakaiku. Kakek YE. Kurasa Anda sudah pikun. Jika Zhiqiu ingin membunuhmu, itu mudah sekali. Mana mungkin pakai cara picisan seperti meracuni. Siapa kau? Wanita, kau punya hak bicara di sini. Pergi sana. Dia tunangan. Tentu saja dia berhak di sini. Adik kedua. Tunangan? Apa otakmu korslet? Kau baik-baik saja menjadi menantu di Haicheng? Berani-beraninya punya wanita lain di luar? Siu Ryu, sudah kuceraikan. Dasar kamu anak tidak berguna.
Keluarga Su ada di Haicheng. Mereka juga keluarga terpandang. Kamu bisa jadi menantu dari keluarga Su. Itu keberuntunganmu yang luar biasa. Beraninya kamu menceraikannya? Siapa yang memberimu keberanian? Hanya keluarga Su dari Haicheng. Bagaimana bisa layak untuk status CQ? Bagus sekali. Bajingan. Saya sedang memarahi cucu saya. Apa hakmu untuk menyela? Begini, Nona, tolong jangan tertipu oleh Ye Ziki. 10 tahun lalu kami sudah mengusirnya dari keluarga Ye. Sekarang dia pria jahat yang numpang hidup. Kenapa kamu mengikutinya? Lalu kenapa? Selama dia mau hidup dari uangku, aku rela menafkahinya seumur hidup. Hei, Tuan Muda Ye, sebaiknya segera biarkan semua orang yang tidak perlu pergi, agar tidak menunda tabib agung ini mengobati sang tuan tua. Tabib agung. Oran ini dari Kerajaan Bayou. Si penulis mematikan yang orang tak bersalah yang tewas di tangannya. Tidak kurang dari 100 orang. Membiarkannya mengobati. Tuan tua YE. Ko benar-benar mengkarinati. Benar-benar omong kosong. Kerajaan bau ribuan mil jauhnya. Bagaimana mungkin si penulis mematikan datang ribuan mil ke Shangjing? Wanita gila dari mana ini menuduh tabib agung ini di sini, menghambatku mengobati tuan tua. Bisakah kau menanggungnya? Saya putri tertua kerajaan Bayue. Surat perintah buronanmu tertulis di arsip rahasia kerajaan. Bagaimana mungkin aku salah? Ye Zikyu, niatmu sungguh besar. Demi menipu kakek, kau malah pakai wanita. Menyamar sebagai putri Bayue. Jika dia putri Bayue, aku ini raja negeri. Panggil penjaga. Cepat bawa 2 orang gila ini. User mereka. Memutar balikan Kenyaton, kau benar-benar buta. Sepulutahan, kau tak berubah. Ayo pergi. Dasar brengsek. Tolong tabib, periksa cepat. Kenapa badanku terasa semakin lemas? Cepat. Segera obati. Aku tunggu di luar. Tuan, jangan khawatir. Setelah jarum ini kutancap, takkan ada rasa lemah lagi. Yang meracuni ratusan orang. Sang pembawa maut telah menyesap ke Shangjing. Siap. Kau memang sang pembawa maut, dasar tua. Baru tahu sekarang, sudah terlambat. Aduh, tolong. Dasar Bayinggan, apa yang kau lakukan pada kakek? Tuan Muda Ye, bukankah kau yang menyuruh? Berani meracuni kakekku, kau cari mati. Membungkam dengan membunuh. Jadi tidak ada bukti lagi. Adik kedua, aku tak tahu kenapa kau kembali kali ini. Apa tujuanmu? Tapi ku peringatkan kau, kakek sudah tewas. Akulah pewaris keluarga Ye berikutnya. Sebaiknya kau segera enyah dari Shangjing. Kalau tidak, aku takkan segan padamu. Bagaimana jika aku tak pergi? Maka nyawamu akan ikut tertinggal. Siapa bilang kakek sudah tewas? Bunga Tuyu Bintang adalah rakun terhebat. Tak ada yang bisa menolong. Angka kematian 100%. Jadi begitu kau akui bunuh kakek sendiri? Ya, kuakui. Kakekku bunuh. Memangnya kenapa? Kakek sudah tewas. Mengaku pun. Memangnya kenapa? Apa yang bisa kau perbuat padaku? Semua sudah terekam. Tenang saja. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Berani kalian menjebakku? 10 tahun lalu, kau pecahkan patung giok itu. Tapi kau malah memfitnahku, membuatku diusir dari keluarga Ye. Menghadapi orang hina sepertimu, aku pasti harus berhati-hati. Bukti pun. Memangnya kenapa? Kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dari ruangan ini? Penjaga. Segera bertindak. Jangan biarkan kulihat dia lagi. Pecundang seperti Wu Shuang akan diselesaikan sesuai aturan keluarga Yi. Menetralkan racun adalah prioritas. Baguslah kalau dia bisa diobati. Aku ingin sekali melihatnya. Racun langka nomor 1 di dunia ini. Bagaimana kalian bisa menyembuhkannya? Ternaka Kodangar Tabib Tereba dari Negeri Bayou. Wiya. Bahkan Raja Neraka pun tak akan bisa menyelamatkannya. Jangan coba menakutiku. Meskipun Wei Wuya punya ilmu menghidupkan orang mati, tapi statusnya sangat mulia. Bahkan penguasa negara saat ini tidak bisa memintanya datang dengan mudah. Kau bilang kau bisa memanggilnya datang untuk mengobati kakek tua ini. Konyol. Urusan kecil begini tidak perlu merepotkan guru. Aku saja sudah cukup. Guru. Kau murid Wei Wuya? Tidak mungkin sama sekali. Katakan, siapa kau sebenarnya? Sudah kubilang sebelumnya. Dia putri tertua negeri Bayue.
Putri seorang tiran. Siapa dirimu? Kau heniala Zekel umit dari kilo aga ye kami. Menantu yang dibuang. Bagaimana mungkin kau kenal? Putri tertua Bai Yue. Orang penting seperti itu. Bukankah dia hanya putri dari suatu negara? Beberapa hari lalu, ada putri dari 9 negara membawa perjanjian nikah untuk menikahiku. Tapi aku tak tertarik pada satu pun. Tak tertarik pada satu pun. Termasuk aku. Salah ucap. Kamu pengecualian. Adik. Sudah lama tak berjumpa, kemampuanmu mengarang kebohongan. Semakin hebat saja, 9 putri negeri pun mengejarmu. Kau hampir membuat kakek terbangun karena tertawa. Benar atau tidak? Nanti saat kakek bangun akan ketahuan. Sudahlah, jangan berakting di izini. Bukannya kau bisa menyelamatkan? Kalau begitu selamatkanlah. Selamatkan sekarang. Washun, pegangkan dulu orangnya. Jangan dinetralkan racunnya dulu. Aku masih perlu berdiskusi dengannya. Selamatkan aku. Menyelamatkanmu bisa, tapi ada satu syarat. Sirat APA? Katakan. Segera turun tahta, lantik aku sebagai kepala keluarga Yi baru. Kau mengancamku? Sudah dinasihati baik-baik tak didengar, maka aku tak bisa berbuat apa-apa. Darah keluarga Yi masih mengalir di tubuhku. Aku tak mau lihat keluarga Yi dihancurkan oleh pengkhianat, dibawa ke jurang kehancuran. Kakek Yi, pertimbangkan baik-baik. Raquin Kixigneton. Beberapa menit lagi akan meresap ke organ dalam. Nanti meski guruku datang, tak bisa menyelamatkanmu. Ye Jikyu, kau benar-benar nekat. Kakek sudah sekarat, kau masih memikirkan perebutan kursi kepala suku ini. Ku berani menghina Tuan Yi lagi. Awas ku jambak lidahmu. Ye Xiao, aku masih ingin menambah satu syarat lagi. Keluarga Ye Hualong dikeluarkan dari silsilah keluarga Ye, dicabut statusnya. Dulu mereka bisa berbuat begitu, beginilah mereka memperlakukanku. Mimpi saja, kau tak punya hak. Aku kuku Zulung garis keturunan utama Ye. Apa hak kalian bicara? Mengeluarkanku begitu saja? Hah? Pilihannya terserah dia. Status keluarga Ye kita saat ini. Juga kami berjuang melewati cobaan berat. Berjuang keluar. Jadi keluarga Ye kami menjunjung yang kuat. Posisi ketua keluarga sebelumnya, semua didapat dari persaingan adil. Oleh karena itu, dua syaratmu tidak bisa aku kabulkan. Jika cabang utama Ye meracuni ketua, bukti kuat, bagaimana nanti? Omong kosong, jelas kau adalah pelaku yang meracuni kakek. Kenapa menyalahkanku? Kau punya bukti? Orang itu sudah mati, tidak ada yang tidak berani kuakui, benar? Orang tua itu kubunuh, apa yang bisa kau lakukan? Pak Tua Ye, cukupkah bukti ini? Walau. Benarkah itu kau? Mengapa kau melakukan ini? Kakek, cucumu minta maaf padamu. Cucumu tak sanggup melihat Anda begitu menderita. Karena itu aku minta tabib membantumu pergi lebih cepat. Aku. Hualong. Kau benar-benar tak sengaja ingin membunuh kakek? Aku tidak sengaja, kakek. Kakek. Selama bertahun-tahun, kau terus terbaring sakit. Akulah yang selalu merawatmu. Jika aku ingin bertindak, aku sudah melakukannya lama. Mengapa harus menunggu sekarang? Ini semua karena kakak kedua. Dia jelas bisa menyelamatkanmu, tapi ia sengaja menunda waktu. Dia membiarkanmu mati. Orang macam apa dia? Aku sudah tahu lama. Kalau tidak, dulu aku takkan mengusirnya dari keluarga. Pactua YQ. Kau percaya begitu saja pada kebohongan picisan. Tadi itu aku yang menarikmu dari ambang kematian. Ini urusan internal keluargaku. Aku tahu cara menanganinya. Bukan urusanmu, orang luar. Washun, kakekku yang baik ini selalu bias. Tak perlu buang kata dengannya. Kau tak perlu bicara. Kakak kedua, jika kau berbakti, baiklah. Kalau begitu sekarang, segera cari wanita ini, dan keluarkan racun kakek. Jika kau bisa mengeluarkannya, aku beri kau kesempatan adil. Bersaing jadi patriark. Bagaimana? Bagaimana jika aku menolak? Maka kau pembunuh kakek. Pelaku sebenarnya. Nanti aku akan umumkan ke seluruh keluarga Ye, bahkan Shangjing. Saat itu, di negeri Daxia, kau takkan punya tempat tinggal. Ini adalah hal paling konyol yang pernah kudengar. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Siapa dia?
Apa kedudukannya? Dia heniala anggota keluarga Ye. Menantu yang dicoret. Aku, tuan muda ini, memberinya. Kesempatan itu sudah mengangkatnya. Wu Shuang, tak perlu bicara. Menyelamatkan kakek lebih penting. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih nyaman. Sepertinya sudah pulih total. Raquin-Banga Tujubanton. Sudah sepenuhnya teratasi, sekaligus menyembuhkan penyakit paru-paru. Bisa hidup beberapa tahun lagi. Kau mengutuk kakekku? Kakekku akan berumur 100 tahun. Hanya beberapa tahun? Nona. Ilmu medismu sungguh hebat. Menjekuti Yi Zhiqiu terlalu menyanyiakan bakat. Bagaimana kalau begini? Dan Hua Lon bagaimana? PAK tua. Berani kau hina priaku lagi? Akan kutirimku ke alam baka. Sudah kuperingatkan baik-baik, tapi kau tak mau dengar. Yi Zhiqiu, kau masih mau bersaing memperebutkan posisi ketua klan? Tuan, apakah Anda kan menarik kata? Ucapan orang tua ini pasti ditepati. Tapi jangan salahkan aku, karena tidak mengingatkanmu. Dan Huan pada dasarnya beda level. Tidak berada di level yang sama. Jika kau tetap bersikeras, berkompetisi dengannya, itu cari penyakit. Aku dan kakakku memang dari dunia berbeda. Aku menantikan kemampuan kakakku. Tak tahu diri, kalau begitu, akan kujakin. Klannya, generasi ke-27. Pemilihan ketua klan dimulai sekarang. Soal pertama, menagih utang. Adik kedua. Ini adalah keluarga Kerajaan Bayu. Industri yang didirikan di Shangjing dan dengan keluarga Ye kami. Masih ada hutang macet 200 juta yang belum tertagih. Siapapun yang tanpa menggunakan kekuatan keluarga Ye maupun kekuatan apapun dapat menagih hutang ini akan memenangkan ronde pertama. Ini so yang muda, bukan? Kau Yura saja. Adik kedua, kubilang, kalian berdua berakting. Sudah kecanduan aktingnya, benar-benar menganggap diri kalian Putri Agung Bayu. Pentingkah itu benar atau palsu? Bisa menagih hutangnya. Itu kan sudah cukup? Adik kedua, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Di dalam hotel ini, di mana-mana ada pengikut tiran. Mereka membunuh tanpa berkedip. Hati-hati, bisa masuk hidup, tak keluar. Urusan kecil ini belum giliran priaku beraksi. Aku yang akan selesaikan. Tunggu 2 menit. Cepat pergi, cepat kembali. Si cantik yang begitu lembut. Sangat disayangkan. Jika aku jadi kau, sekarang seharusnya kau pikirkan baik-baik bagaimana memenangkan ronde berikutnya. Adik kedua. Kubilang, kau menantu numpang ini. Apa kau sudah jadi bodoh? Hutang keluarga kerajaan Bau ini, kalau semudah ini menagihnya, kenapa harus ditunda sampai sekarang? Selesai. Bagaimana mungkin? Ini tagihan 200 juta, kok jadi tambah 50 juta? Terutang 2 tahun, memangnya tidak pakai bunga? Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku masuk saja, dan sebutkan identitas, lalu mereka patuh memberikannya. Kau masuk dan katakan pada orang hotel bahwa kau Putri Baiyue. Mereka percaya saja. Benar. Misi pertama ini selesai. Ayo kita makan. Aku ingin coba bebek panggang Shangjing. Baik. Yi Zhiqiu, kau menyuruh wanita ini memalsukan Putri Baiyue. Zitiran tahu. Dia pasti membunuhmu. Kalau begitu, katakan pada orang hotel, laporkan aku. Lihat apakah mereka percaya. Baiklah, adik kedua. Ini pegangan yang kau berikan. Jangan salahkan kakakmu yang kejam. Apa kau sudah gila? Berani di hadapan kami, menghina Putri Bayu. Lihat aku akan membunuhmu. Ada kesalahpahaman? Tuan, dia benar-benar palsu. Kalian harus percaya padaku. Mazi berani memfitnah? Terus pukul dia. Zitu. Kalau mau jadi penerus, posisi kepala marga Ye, kenapa tak tunjukkan identitasmu? Oran tu as Y, Pastimemon. Berlutut minta padamu. 10 tahun lalu,
Aku diusir dari marga Ye, terbuang ke perbatasan utara. Orang tuaku meninggal muda karena itu. Kembaliku ke Shangjing ini untuk datang sebagai anggota marga Ye, bukan guru 9 negara. Dengan bermartabat, kuambil kembali semua milikku. Aku dukung apapun keputusan. Wah, Tuan Besar Ye, tak punya harisma, ngorok di tanah? Kakak, kalau ngantuk, pulang tidur sana. Besok masih ada tes lanjutan. Yi Zhiqiu, Yan Wushuang. Jangan sombong dulu. Kau ya, tak kusangka. Biar menang tes, kau bisa cari wanita. Palsukan Putri Bayu. Hingga bikin marah raja? Kau lihat nanti, akan kuadukan kelakuanmu ini pada kakek. Raja akan ke Shangjing beberapa hari lagi. Langsung saja lapor padanya. Kenyang sekali barusan. Zitu, malam ini kita. Bagaimana kalau di sini? Nginap di hotel? APA? Berani masuk hotel ini? Memang kenapa takut? Aku putri tertua Baiyue. Zikyu adalah suami. Harusnya kami bebas masuk. Atau? Kau lapor lagi ke penjaga? Aku. Yi Zhiqiu, Yan Wushuang. Jangan terlena dulu. 2 tes selanjutnya pasti ku menang. Posisi kepala marga Ye adalah hakku. Kakek Ye. Beginilah kejadiannya. Adik kedua ternyata mencari wanita itu. Menyamar jadi putri Baiyue. Menipu ceknya. Dan malah membuat anak butiran. Memukulku jadi begini. Kakek, lihatlah. Anak ini benar-benar tak punya aturan. Kakek, masalah ini tak bisa dibiarkan. Menyamar putri itu kejahatan besar. Jika tiran menuntut. Sudah kuduga, anak ini begitu kembali. Pasti buat masalah. Benar saja, konon tiran telah dilunakkan Mahaku. Beberapa hari lagi ke ibu kota, bertemu raja. Aku suruh seseorang menulis surat pengakuan. Nanti suruh Yi Zhiqiu tanda tangani dan serahkan. Keluarga Ye kita takkan tersuit. Ujian selanjutnya. Aku sudah bicara, harus tepati janji. Kompetisi ini harus lanjut. Tapi Yi Zhiqiu lisik. Jika dilanjutkan, aku takut hulang rugi. Ujian dilanjutkan. Tapi aku yang tentukan isinya. Yi Zhiqiu sangat mampu. Bayar dia pergi. Suruh dia ke keluarga Xia. Proyek Long Yuan Shen ini ambil kembali untukku. Maaf, saya bangun terlambat. Mana wanita yang kau bawa? Washuan, dia datang ke Shangjing pertama kali belanja. Karena dia tak di sini. Kau tanda tangani. Surat pengakuan bersalah. Kakek, apa maksudmu ini? Yi Zhiqiu, beraninya kamu bertanya? Masalahmu? Tanggung sendiri. Cepat tanda tangani. Jangan lebakin keluarga Yi kami. Sudah kubilang, Wushuang adalah putri Bayu. Apa kesalahannya? Beraninya kamu, berani bicara sembarangan. Adik kedua, bukan kakak mengatakan bahwa kau ingin memenangkan persaingan keluarga. Ini tidak masalah. Tapi kau tidak boleh merugikan Kilo Aga. Dulu kakek pernah mengusirmu. Selama 10 tahun, kau terus menyimpan dendam. Jadi kau pakai berbagai cara untuk membalas. Benar, kan? Kalau aku ingin membalas, cukup satu kata. Keluarga Ye bisa hancur total. Buat apa repot-repot? Menyusahkan kakek. Dengarkan omongannya. Omongan macam apa ini? Dia benar-benar mau menghancurkan keluarga Ye kami? Yi Zhiqiu, karena kau begitu mampu. Percayalah ke keluarga Xia. Proyek keluarga Xie di Long Yuan Shen itu ambil kembali untukku. Xie Wendong, bos kriminal keluarga Xie di ibu kota. Benar, Zeleng Kilo Agaksi. Siapa lagi yang berani merebut bisnis dari keluarga Ye kami? Tugas sepenting ini. Kenapa tidak minta kakakmu saja? Ini adalah tugasku untukmu. Tugas kedua, jika kau tidak punya nyali, maka kau otomatis kalah. Adik kedua, jangan bilang kakak tidak memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Asalkan kau berhasil merebutnya dari keluarga Xie, merebut kembali proyek Long Yuan Shen ini, maka kakak akan menyerah. Pertandingan ketiga, posisi pemimpin klannya diberikan padamu pun tak apa. Bagaimana? Baik, sepakat. Baik, itu ucapanmu sendiri. Kami tidak memaksamu. Jika nanti kau kalah, mundurlah baik-baik dari persaingan ketua suku. Keluarga Xie itu, tak perlu aku turun tangan. Aku hanya perlu menelepon. Xie Wendong harus patuh, menyerahkan kontrak transfer proyek, dan membawanya padaku. Aku rasa kau sudah gila. Keluarga Xie punya akar kuat di Shangjing. Bisa berbuat apa saja. Bahkan di dalam klan mereka, ada ahli sekelas dewa. Hanya dengan satu panggilan. Keluarga Xie mau menyerahkan proyek. Kau pikir kau siapa? Kau pemimpin negara ini?
Oh iya, tambahkan satu syarat lagi. Wanita itu tidak boleh lagi meniru Putri Baiyu. Untuk menipu. Dan jangan katakan pada Xie Wendong bahwa kau putra dari rumah kedua keluarga Ye. Ini bukan ujian namanya. Sepertinya kalian benar-benar ingin aku mati. Takut? Kalau takut, akui saja kalah. Kami tidak mengarahkan pisau. Lemu. Dan memaksamu. Ketua klan kami, keluarga Xie, selalu diduduki orang yang mampu. Pepatah bilang, yang menang jadi raja. Jika kau ingin jadi ketua klan, tunjukkanlah kemampuanmu dan tanggung jawab yang menyertainya. Bukankah aku sudah setuju tadi? Dalam 24 jam, jika keluarga Xie belum menyerahkan kontrak proyek, aku anggap aku kalah. Kalau begitu, sepakat. Adik kedua, kakakmu ini sudah ucapkan selamat atas keberhasilan. Kakak, hidupmu begitu munafik. Tidak melelahkan? Huawang, kulihat orang itu, Ye Ziqiu, tampaknya dia sangat yakin. Jangan-jangan proyek kerja sama Xie Jia berhasil direbutnya? Dia, yang sudah jadi menantu numpang bertahun-tahun, yang hanya mengandalkan wanita, apa dia punya kemampuan itu? Tetap saja, jangan terlalu lengah. Ayahmu belakangan ini tidak ada. Jangan sampai anak itu mendapat kesempatan bangkit. Tenang saja, kalau begitu, aku tambah jaminan. Aku jamin Ye Ziqiu tidak akan kembali. Apa itu Kak Kun? Kak Kun, putra sulung keluarga Yutang. Sudah tahu, kau turun duluan. Kak Kun. Di wilayah keluarga Xieku, aku belum izinkan kau duduk. Tetap berdiri di sini. Ya. Kau tidak paham aturan ini, sekalipun kau cucu Yi Xiaotian. Tetap sama saja. Ya. Kak Kun, saya salah. Kalau kau salah, apa urusanku? Kak Kun. Begini ceritanya, kami berpikir. Kami ingin kau bantu bunuh seseorang. Selama urusan selesai. Haga silakan kau tentukan. Lejipila kau, putra sulung Teramat. Tidak bisa kau tangan memintanya padaku, siapa sebenarnya orang itu? Sebenarnya, dia bukan orang penting. Dia hanyalah orang yang dulu dikeluarkan sebagai sampah. Kami kurang nyaman bertindak. Jadi kami minta bantuan Kak Kun. Orang ini bernama Ye Ziqiu. Beri aku alasan, mengapa aku harus membantumu membunuh seseorang? Ini. Habitnya Ye Ziqiu, berani rebut bisnis keluarga Xie, dia sudah sangat nekat, sungguh berani sekali. Ya, memang benar, anak ini kembali lagi. Dia bilang pada tetua kami, katanya mau bantu keluarga Ye merebut kembali proyek Gunung Longyuan. Proyek Gunung Longyuan kan milik Anda. Jadi tetua kami takut hubungan rusak dengan Xie, makanya saya disuruh ketemu Kak Kun untuk membahas strategi. Omong kosong, asal dia berani masak ke wilayah keluarga Xie, saya jamin dia akan hilang selamanya. Oh Kak Kun. Hei, Kak Kun. Ini sekadar tanda mata, mohon diterima. Saya tunggu kabar baik darimu. Bagaimana? Ternyata Tuan Muda Ye paham. Walau keluarga Ye mengaku terkaya di Beijing di hadapan Tuan Si, bukan apa-apa. Ya, betul sekali. Kantiku. Ayo minum lagi. Tenang saja, Tuan Muda Yi. Karena sudah terima uang, selama Yi Ziqiu berani mangkul, saya jamin dia masak hidup, tapi keluar tewas. Berani sekali kah? Tahu ini siapa punya kamar? Cepat keluar. Lafite tahun 81 ini lebih pahit dari air kuda. Anak muda, kau ini siapa? Jika aku tak salah ingat, dalam panggilan teleponmu tadi, orang yang mau kau bunuh itu sepertinya aku. Namamu Ye Ziqiu. Akulah orangnya. Bagus, NAK. Kukira kau tak berani datang. Maaf, manaji 10 juta. Tak kuzangka, kau benar-benar datang sendiri. Mau bagaimana lagi? Xie Wendong merebut proyek keluarga kami. Aku kesini untuk bicara dengannya, agar ia menyerahkan proyek itu.
Beraninya kau sebut nama Tuan Xie. Apakah kau pantas menyuapnya begitu? Habis dia. Berani sentuh sehelai rambut priaku. Aku akan segera hapus keluarga Xie di Shangjing. Satu lagi datang sendiri, masih gadis cantik. Menarik juga, kalau aku jadikan, aku akan bicara lebih sopan padanya. Kenapa? Gadis ini siapa orang penting, tak boleh disentuh. Jauh lebih besar dari bayanganmu. Bahkan Xie Wendong pun tak mampu menyinggungnya. Di seluruh Shangjing, tak ada orang yang aku, Xie Kun, tidak berani sentuh. Kenapa masih diam saja? Menghadapi gadis kecil ini, perlu aku tangani sendiri? Sudah kuingatkan padamu, jangan ganggu dia. Aku salah nilai, tak disangka gadis jagoan. Kau ini siapa? Identitasku bukan urusan. Cukup menawan, aku suka. Di Shangjing mustahil ada orang seperti ini. Siapa sebenarnya kau ini? Identitasku. Kau tak layak tanya. Baik, ini kau carry mati. Tuan si datang. Apapun latar belakang, kau harus bayar harganya. Tuan, aku kalah. Lawannya seorang wanita. Tuan muda, wanita yang dibawa Yi Zhiqiu. Melukai Tuan Xikun. APA? Sialan Yi Zhiqiu ini. Dari mana dia menemukannya? Wanita macam apa ini? Ada apa dengan putraku? Si Yan Wushuang itu ternyata melukai parah Xie Kun. Siapa yang membuat onar di sini? Akulah orangnya. Kau tak berguna. Setengah dewa sepertimu. Tak bisa kalahkan satu wanita. Apa gunanya aku membesarkanmu? Wanita ini seorang ahli. Aku sudah berusaha. Tutup mulutmu. Kalian sudah mempermalukan keluarga Xie. Nak, aku tak peduli siapa dirimu, atau dari mana asal. Dalam waktu 30 detik, patahkan satu lengan. Pergi dari sini. Betapa besar wibawa Tuan Xie. Benar-benar bandit nomor 1 di Shangjing. Nak, sudah 2 lutin. Berani bikin rusuh di wilayah keluarga Xie. Anda memang orang nomor 1, benarkah? Berani menyuruhku patahkan lengan. Ini baru pertama kali. Bagaimana? Kau menolak? Nak, aku hanya minta satu lenganmu. Itu sudah merupakan belas kasih Tuan Xie. Anugerah yang luar biasa. Cepat berlutut dan bersujud minta maaf. Bagaimana jika aku menolak? Jika kau menolak, Selang Koyong mati. Semua keluarga dan teman yang kau kenal, termasuk semua orang yang berurusan denganmu, mereka semua takkan selamat. Aku punya 10.000 cara, agar mereka menyesal terlahir di dunia. Shangjing adalah ibu kota Xia. Kalian pasukan pengawal, kerjanya apa? Bagaimana bisa kalian membiarkan Xie Wendong dan keluarga Xie yang jahat bertindak arogan? Sungguh mengizinkan Xie Wendong. Kekuatan jahat keluarga Xie sangat arogan. Kamu ini sebenarnya siapa? Siapa aku ini? Dengar saja, nanti juga tahu. Xie Wendong, betapa beraninya diri. Ko, Anda pemimpin Ji. Setidaknya pendengaranmu bagus. En bataille, t'as eu peu main pain Jingwe datant. Sebuah kelalaian. Pantas de Hukamati. Xie Wendong, sombong sekali kau tadi. Berani macam-macam pada Putri Wushuang dan Kaisar Guru. Dia Kaisar Guru katamu? Di dalam 9 kerajaan, akulah yang terhormat. Menghina Kaisar Guru. Hukuman apa yang pantas bagimu? Yang mulia Kaisar Guru. Yang mulia Kaisar Guru. Ampunilah hamba, yang mulia Kaisar Guru. Hamba tak bisa melihat. Tak tahu yang mulia Kaisar Guru datang. Mohon ampun. Mohon ampun. Pentadu comme mati. Mohon yang mulia Kaisar Guru. Ampunilah hamba. Karena berasal dari ibu kota, biarkan Jingwei yang mengatasinya. Namun jika terulang lagi, aku mendapati kau berbuat jahat. Tidak berani lagi. Tidak berani. Pergilah. Cepatlah pergi sana. Dasar bodoh. Ini karenamu. Aku Empire mati di sini. Aku tak tahu dia Kaisar Guru.
Haruskah kita beri tahu keluarga Yi? Buat apa diberitahu? Ye Hualong telah mencelakaiku. Biarkan Kaisar Guru yang menuntut mereka. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kenapa kaki mu lemah? Agak sulit untuk berjalan. Cepat bantu aku. Baiklah. Ayo, cepat jalan. Bisakah berhenti bergoyang? Goyangan ini membuatku pusing. Kau masih bisa duduk santai? Ye Ziqiang menyuruh orang melukai Xie Kun. Sekarang kita sudah menyinggung keluarga Xie. Saat ini kita harus segera mencari cara untuk memperbaikinya. Tidak separa itu, kan? Orang itu dilukai oleh Ye Ziqiang. Keluarga Xie ingin membalas dendam. Cukup serahkan Ye Ziqiang, masalah selesai. Mudah sekali mengatakannya. Itu karena kau tidak mengenal Xie Wendong. Orang seperti apa dia? Kakek, apa maksud Anda? Semua orang tahu. Keluarga Xie adalah pemimpin bandit nomor 1 di Shangjing. Membunuh tak terhitung jumlahnya. Tapi mengapa mereka tidak mendapatkan sanksi yang setimpal? Malah kekuatan mereka semakin besar. Mengapa bisa begitu? Itu bertahun-tahun yang lalu. Xie Wendong pernah menyelamatkan nyawa presiden. Memberikan jasa menyelamatkan nyawa presiden. Bahkan pesukin Penguilpan memberinya sedikit rasa hormat. Oh, begitu rupanya. Pantas saja. Gaya bertindak Xie Wendong selalu kejam. Siapapun yang menyinggung dirinya, pasti keluarganya akan dibantai habis. Orang yang dilukai Ye Ziqiang kali ini adalah orang kepercayaannya. Diperkirakan. Kali ini dendamnya sudah terlanjur besar. Kakek, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa menangkap orang yang melukai Ye Ziqiang. Bawa ke gerbang Rumi. Meminta maaf secara sukarela. Baru mungkin keluarga Xie akan bersikap lunak pada keluarga Ye. Ramai sekali ya. Semua orang ada di sini. Tuan Tua, Eugene Kejua yang kau berikan padaku sudah selesai. Bukankah sekarang saatnya posisi ketua klan kau berikan padaku? Kaisar Kau, masih beraninya kau kembali? Kau telah mencelakai seluruh keluarga Ye kami. Berani menyentuh pria. Mau percaya atau tidak? Kikabik tonggomu. Gadis layar mana kau ini? Sipat lepaskan. Aduh, sakit sekali aku. Yi Ziqiu, beraninya kau kembali? Tuan Tua, apa maksud perkataanmu? Masa kau mau ingkar janji? Aku tanya, apakah kau yang melukai Xie Kun? Ini bukan, Tuan Tua, ujian yang kau atur untukku? Kurang ajar. Aku menyuruhmu ke keluarga Xie bernegosiasi baik. Lihat apakah proyek itu bisa diserahkan pada kami. Siapa suruh kau melukai orang? Orang itu saya yang melukai. Jika keluarga Xie mempersoalkan, bukan urusan kalian. Lagipula, Xie Wendong sekarang sudah setuju menyerahkan hak pengembangan Gunung Longyuan. Kalian sekarang bisa mencari orang untuk mengambil alih. Ye Ziqi, di Yang Bolong. Kau bicara ngelantur? Kau melukai Xie Kun. Xie Wendong berharap dia bisa mencabikmu jadi 8 bagian sekarang. Mencabikmu jadi 8 bagian. Kau masih berharap dia menyerahkan proyek Gunung Longyuan? Halah. Orang yang tak becus dan hanya merusak. Kau masih berbohong sekarang. Penjaga, bawa kedua orang ini. Ikat mereka, bawa ke kediaman keluarga Zi. Menunggu hukuman. Intinya, kalian tetap tak percaya, aku dapat proyek Longyuan Shan. Percaya kamu? Lebih baik percaya. Matahari besok terbit dari barat. Bagaimana kalau aku punya bukti? Apa kalian mau taruhan? Selain mulut lancang, apa bukti meyakinkan yang kau punya? Buka lebar-lebar matamu, dan perhatikan baik-baik. Ini benar-benar ada Tanda tangan Xie Wendong. surat serah proyek. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana caranya? Yang bagi kalian mustahil. Bagiku sangat mudah. Tak mungkin, keluarga Ye sudah lama. Bernegosiasi dengannya, tak pernah berhasil. Mana mungkin kau dapat dalam sekali datang? Aku tak percaya. Hek, menurutku juga mustahil. Xie Wendong itu seperti apa? Mengapa dia mau mengalah tanpa alasan? Jangan perjanjian ini palsu. Dasar kau Yono. Kau benar-benar nekat demi menipu kakek, supaya kasih posisi ketua. Kau memalsukan tanda tangan Xie Wendong, benar kan? Dasar Yono, dia mau mencelakakan keluarga Ye, hingga hancur. Kalian kata dalam tempurung. Faktanya sudah di depan mata, tapi kalian lebih memilih logika menggelikan untuk menyangkalnya. Kalau begitu, sekarang akan kuperintahkan Xie Wendong datang menjelaskan sendiri.
Xie Wendong. Kasih waktu 3 menit. Segera menghadap aku. Ye Ziki, nasibmu sudah di ujung tanduk, masih saja pura-pura. Daripada mati sambil jaga muka, lebih baik kau berlutut kemari, jilat sepatu saya sampai bersih. Hei, bisa jadi aku benar-benar membantumu, mendatangkan Xie Wendong. Nanti kalau Xie Wendong benar-benar datang, kulihat bagaimana kau menghadapinya. Keras kepala, kulihat bagaimana kau akan menghadapinya nanti. Tuan Tua, ada kabar buruk. Kenapa terburu-buru? Tidak pantas sama sekali. Bicaralah perlahan, ada apa? Xie Wendong telah tiba, ada di depan pintu. Apa? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Pasti mereka datang menentat balas. Tuan Tua, apa yang harus kita lakukan? Kakek, tenang, tenang, tenang. Yang keladinya bukankah di sini? Nanti kita langsung serahkan dia. Seharusnya tidak ada masalah besar. Semoga saja begitu. Langit ingin menghancurkan keluargaku. Membinasakan keluarga Ye. Pemimpin klan Xie datang. Kepala klan Xie berkenan hadir. Maaf kami tak bisa menyambut di luar. Bapak Xie, anak ini adalah Ye Zikui. Kun dilukai olehnya. Siapa berbuat? Dia bertanggung jawab. Jika mau balas dendam, cari dia. Benar, benar, benar. Semua ini ulahnya. Semua perbuatannya. Tak ada hubungannya dengan kami. Benar, benar. Diam kalian benar. berdua. Jika berani bicara lagi, lidah kalian akan kupotong. Wendong hormat Tuan Muda Ye. Tak tahu Tuan Muda panggil. Ada perintah apa? Seseorang meragukan kontrak ini, mengatakan kontrak ini palsu, memanggilmu untuk klarifikasi. Ada masalah dengan perjanjian ini? Jika Tuan Muda tak puas, akan segera saya ubah. Bapak Xie, kau keliru. Bukan, kontrak transfer ini, dia tidak memalsukannya. Tanda tangan Anda, bagaimana bisa? Beranignaku. Apa yang Tuan Muda Y1 Jinkan? Akan kuberikan dengan senang hati. Manga pas perlu di palsukan? Tuan Muda Ye, Ini sur agent J Keluarga 11e. silakan terima. Kedepannya, semua proyek keluarga Ye, keluarga Xie kami, akan mengalah sejauh mungkin. Takkan ikut campur. Di kartu ini ada 100 juta. Sebagai ganti rugi Tuan Muda Y1. Biaya ganti rugi mental Dragon Rise. Mohon Tuan Muda Ye terima. Saya tidak kekurangan uang. Uang ini kembalikan saja, karena sudah dijelaskan jelas. Silakan pergi. Wendong pamit undur diri. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Tua Ye, sudah kubilang dari dulu. Identitas Ziki. Melampaui bayangan kalian. Sekarang pasti kalian percaya. Tuan, Anda sudah menang 2 dari 3. Ujian terakhir. Tidak perlu dilanjutkan lagi, kan? Yi Zhiqiu. Trik APA yang kau gunakan? Membuat Xie Wendong padamu. Sangat hormat. Aku sudah bilang, kalian percaya atau berani percaya? Aku mengerti. Kakek, pasti anak ini membuat wanita ini menyamar jadi Putri Agung Baiyu. Jika tidak, bagaimana Xie Wendong bisa begitu hormat padanya? Dasar kau Yijiqiu, kau cari mati. Ya, sang tiran sudah tiba di Shangjing. Kau berani berananya di beraksi menepati bawah matanya. Takut sembilan turunanmu masna? 9 turunan. Kalian mau mati bersamaku? Kakek, selagi sang tiran belum datang menuntut penjelasan, cepat dia hapus dari silsilah keluarga kita. Paman Fu. Bawa silsilah keluarga. Tuan, Ini. Pergi. baik. Ah, Tuan, sang tiran masih menunggu di aula. Ngapain kau di sini? Kau tidak tahu apa-apa. Raja ini sudah di kalangan rakyat, mengumpulkan beberapa wanita jelita. Semua lebih baik dari Suruyu. Kali ini, tidak bol sampai tiran itu mendapatkan duluan. Guru Kaisar hanya bisa jadi menantuku. Keturunan Ku. 26 marga Yi. Yi Zhiqiu. Niat besar, bakat kecil, tidak berguna sama sekali. Tidak pantas jadi anggota keluarga Ye. Mulai hari ini, dihapus dari silsilah. Saat hidup tak masuk balai leluhur. Saat mati tak dikubur di kuil leluhur. Langit dan bumi jadi saksi. Sanggu Lansong, raja ini ada di sini. Kulihat siapa berani ganggu menantuku. Zhao Tua, omong kosong apa ini?